Kenapa mati? Cek, cek. Kenapa tidak ada? Cek, cek, cek. Tes. Halo. Biar saja. Cek. Halo. So menyala tidak DP ini? Ada menyala? Coba. Kenapa dia? Tuh, tuh. Coba. Cek, 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 cek. Cek, cek, cek. Cek, cek. Ada kuna? DP ini OBS mana? Cek. Cek satu dulu. Terlalu keras kalau yang ini. Madi. Cek. Gimana ya tadi nih? Cek. Bukan. Cek, cek. Cek, cek. Lo, lo. Lo, lo. 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 Cek, cek. Halo. Halo. Kenapa begitu? Lo, lo. Cek. Lo. Yang satu. Cek. Lo, lo. Tadi ada orang sudah begitu. Cek, 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 cek. Cek, cek, cek. Cek, cek, Lo, cek, lo. cek. Cek, cek. Cek, cek, cek. Lo. Lo, lo, cek, 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 satu dua, lo dicoba, jangan pakai efek, lo, cek, satu, lo dicoba, yang lain mah, lo, cek, model lo. Cek, cek.
Kulit kepala gatal gara-gara ketombe basah. Bisa bikin lo nggak pede deket-deketan. Gaya gue kayak gini bro. Baru Head and Shoulders It's Care dengan eukaliptus. Efektif kalahkan ketombe basah dan gatal. 100% pede. Head and Shoulders It's Care dengan eukaliptus baru. I'm a mess, wanna guess how I gonna lose stress. I'm a mess, you wanna guess, do you wanna be undressed? I'm a Aku tuh dulu aktif banget. Maksudnya jerawatnya yang aktif. Udah gitu posesif lagi. Aku pergi ke sana ikut, pergi ke sini ikut. Lama-lama jadi akut. Kalau sekarang akunya doang yang aktif. Aktif kemana aja sesuka hati. Nggak takut lagi diikutin si posesif. No acne, no cry program. Solusi untuk atasi masalah. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes
any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul.
Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you, 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 won't you let the light shine through? In the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you.
floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm feeling fearless. Exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance. Not the life I want to live, I want to take it all. Standing tall, fear I weighed the person you are. Oh, break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Fearless.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Kapolda Gorontalo, Irjen Pol Helmi Santika SH SIK MSI. Yang kami hormati penjabat gubernur atau yang mewakili. Yang kami hormati Forkopimda Provinsi Gorontalo. Yang kami hormati Forkopimda Kabupaten Bone Bolango, para pejabat utama Polda Gorontalo, narasumber dari Bareskrim dan Kementerian ESDM, Kapolres Bone Bolango, Bupati Bone Bolango atau yang mewakili, dan Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati. Alhamdulillahirrahmanirrahim, segala puji bagi Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Karena pada kesempatan yang luar biasa ini, kita dapat hadir dalam sebuah rangkaian acara Forum Group Discussion Penanganan Pertambangan Ilegal Batu Hitam di wilayah Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Dan marilah kita awali acara pada hari ini dengan bersama-sama menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah, tiada kata dan rasa yang pantas kami hanturkan kepadamu. Siang ini selain syukur kami padamu atas segala nikmat dan hidayah Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti rangkaian acara FGD penanganan pertambangan ilegal batu hitam di wilayah Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Untuk itu ya Allah, ya Rahman, ya Karim, jadikanlah acara ini sebagai acara Engkau ridhoi, yang membawa berkah, rahmat, taufik dan hidayah-Mu buat kami semua. Ya Allah, Zat yang Maha Kuasa, kami menyadari bahwa tugas dan kewajiban kami lebih banyak daripada waktu yang tersedia. Oleh karena itu ya Allah, tubuhkanlah pada kami inovasi kerja yang baik dalam setiap pelaksanaan tugas. Berikanlah kepada kami kesehatan, kekuatan dan kemampuan, sehingga kami mampu mengemban tugas dan tanggung jawab diberikan kepada kami untuk kebaikan dan kemaslahatan keluarga, masyarakat, bangsa, negara kami. Ya Hafiz, ya Majid, Engkau yang Maha Pemelihara, Engkau yang Maha Mulia. Satukanlah hati kami, padukanlah langkah kami, dan tumbuhkanlah rasa persaudaraan yang tulus dan ikhlas. Peliharalah jiwa kami dan kesucian, serta hiasilah akhlak kami dengan keteladanan. Ya Allah, pertaukanlah tali kasih di antara kami, sehingga dapat menyikapi perbedaan dengan indah. Jadikanlah kegiatan ini sebagai amal ibadah, sebagai simbol kebersamaan, kekuatan dan persatuan untuk membangun bumi pertiwi berlandaskan iman dan takwa. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, Engkau mengetahui terhadap kelemahan-kelemahan kami, terhadap kekurangan-kekurangan kami. Hanya kepadamu-lah kami menyembah, hanya kepadamu-lah kami memohon ampun dan pertolongan. Engkau yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Untuk itu ya Allah, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin undangan yang berbahagia, kita lanjut acara selanjutnya, yaitu sambutan Kapolda Gorontalo yang terhormat Irjen Pol Helmi Safika SH SIK MSI kepada Bapak di Senat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati pejabat Gubernur Gorontalo atau yang mewakili dalam hari ini, diwakili oleh Kabid ESDM, kemudian Ketua DPRD Provinsi Gorontalo yang diwakili Bapak Wakil Ketua, dan Rem 13 Nani Wartabone yang diwakili Dandim Kota, ya. Kemudian Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo yang diwakili oleh Bapak Hakim Tinggi, Kabinda Provinsi Gorontalo diwakili oleh Bapak Kabak Ops Binda, kemudian yang mewakili Dan Lanal, yang mewakili Dan Satradar,
narasumber Bapak Kombes Pol Haji Roni Samtana, ya, Kasubdit 2 Tipiter Bareskrim Polri, kemudian Bapak Muhammad Yusuf Komendangi selaku Inspektur Tambang Ahli Muda Kementerian ESDM Republik Indonesia, para pejabat utama Polda Gorontalo, Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo beserta pimpinan OPD terkait di lingkungan Provinsi Gorontalo, pimpinan instansi vertikal, para rektor Universitas Provinsi Gorontalo atau yang mewakili tokoh masyarakat Provinsi Gorontalo dan Kabupaten Bone Bolango, Bupati Bone Bolango beserta unsur Forkopimda atau yang mewakili, rekan-rekan para pimpinan LSM dan Ormas, di sini ada LPKPK, kemudian Cipayung atau PMII hadir, pimpinan pengusaha dan jasa angkutan barang, serta hadirin sekalian yang berbahagia yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang pertama dan yang utama mengawali sambutan ini, izinkan saya mengajak kita semua untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita masih diberi kesehatan dan kekuatan untuk bisa hadir dalam rangka mengikuti kegiatan FGD, Focus Group Discussion tentang penanganan pertambangan ilegal batu hitam di wilayah Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Yang tentunya kita hadir ini dalam suasana yang penuh semangat kebersamaan, semangat kekeluargaan, dan semangat Indonesia. Hadirin sekalian yang berbahagia, Provinsi Gorontalo adalah daerah yang memiliki sumber daya mineral yang meliputi emas, perak, tembaga, nikel, besi, sehingga mampu menyerap investasi di sektor pertambangan, khususnya komoditas emas dan mineral lainnya yang ada pada 5 kabupaten di Provinsi Gorontalo, dan yang terbesar ada di wilayah Kabupaten Bone Bolango, Pohuwato, dan Gorontalo Utara. Di pertengahan tahun 2021, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM mencatat Gorontalo memiliki sumber daya mineral logam maupun bukan logam. Untuk sumber daya mineral logam di Gorontalo ini tercatat memiliki 143,70 juta ton sumber daya biji emas aluvial dengan cadangan sebesar 1,14 juta ton. Saat ini Provinsi Gorontalo mencatat ada 2 perusahaan yang memiliki kontrak karya untuk pertambangan komoditas emas dan mineral pengikutnya, yaitu PT Gorontalo Sejahtera Mining yang beroperasi di Kabupaten Pohuwato dan PT Gorontalo Mineral, anak usaha dari PT Bumi Resources Tbk atau BRMS di Kabupaten Bone Bolango. Tahun 1983, PT Gorontalo Minerals beroperasi dengan melakukan kegiatan pengeboran untuk mencari kandungan emas di wilayah kontrak karya yang melibatkan para pekerja lokal. Hal ini mengakibatkan para pekerja lokal mengetahui titik-titik lokasi pengeboran dan kandungan mineral yang ditemukan pada saat kegiatan eksplorasi tersebut. Akhirnya tersebar ke masyarakat secara luas seiring berkembangnya waktu, dan kemudian masyarakat mulai melakukan kegiatan penambangan emas secara ilegal, secara tradisional di wilayah yang menjadi titik eksplorasi dari PT Gorontalo Mineral. Dan hingga saat ini masih terus berlangsung yang dilakukan secara turun-temurun. Perlu diketahui bahwa Polda Gorontalo beserta Polres jajaran, khususnya Polres Bone Bolango, sudah beberapa kali melakukan upaya hukum, upaya penegakan hukum dengan melakukan upaya penghentian kegiatan, bahkan melakukan penutupan terhadap lokasi penambangan emas tanpa izin atau yang biasa kita kenal
dengan istilah peti. Namun demikian masih ada saja masyarakat yang terus melakukan kegiatan eksplorasi di lokasi pertambangan tersebut. Hal ini tentunya menjadi permasalahan pokok, di mana ada lokasi yang dikerjakan oleh penambang ilegal yang saat ini diperkirakan telah mencapai luasan 50 hektar yang merupakan lahan kawasan eksplorasi PT Gorontalo Minerals yang notabene memiliki izin usaha pertambangan. Saat ini ada 4 koperasi yang mengajukan kerjasama dengan PT Gorontalo Mineral. Namun sampai dengan hari ini belum ada kejelasan terkait bentuk kerjasama yang akan dilaksanakan. Hadirin sekalian yang berbahagia, selain permasalahan penguasaan lahan perusahaan tanpa izin, permasalahan lain yang sangat menonjol terkait dengan pertambangan di Kabupaten Bone Bolango adalah adanya penemuan bahan mineral berupa batu hitam yang merupakan jenis batuan yang mengandung beberapa unsur mineral. Batu hitam ini ditemukan pertama kali di daerah pertambangan konsesi kontak karya milik PT Gorontalo Minerals. Dikarenakan memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi, kemudian batu hitam ini sejak tahun 2019 mulai dicari dan ditambang secara ilegal maupun tradisional oleh para penambang liar. Dengan berkembangnya waktu, di kemudian hari menimbulkan terjadinya gesekan-gesekan antar kelompok maupun kepentingan terhadap eksploitasi batu hitam ini. Situasi tersebut tentunya harus ditindaklanjuti oleh Polda Gorontalo dengan melakukan upaya-upaya hukum, tindakan penegakan hukum yang terukur guna meredam agar gesekan tersebut tidak terus meluas menjadi konflik sosial yang berkepanjangan. Dari data yang ada, Polda Gorontalo sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 ini telah menangani 13 perkara dengan rincian. 3 kasus sudah tahap 2 atau P21, 10 kasus masih dalam tahap penyidikan, dan 1 kasus dalam tahap penyelidikan. Dalam penanganan selama ini 13 kasus yang ditangani oleh Polda Gorontalo dan jajaran, banyak suka dukanya, banyak bunga-bunganya. Ya, baik itu bunga-bunga dianggap polisi berpihak, APH berpihak, menukar barang bukti, kemudian pilih kasih, ya, pilih kasih artinya ada yang diprioritaskan, ada yang tidak dan lain sebagainya. Namun perlu disampaikan bahwa kami tetap konsisten, kami tetap komitmen bahwa proses penegakan hukum harus dijalankan. Walaupun tidak jarang, ya, saya sudah sampaikan kepada Dirkrimsus maupun jajaran, jangan sampai kita polisi digunakan sebagai alat. Alat karena terjadi kompetisi di antara para penambang maupun kelompoknya, saya katakan, maupun kelompoknya, apakah itu LSM, apakah itu koperasi atau itu apa, ya. Jangan sampai polisi dijadikan alat untuk saling lapor. Ya. Begitu ada laporan, verifikasi, dalami, apabila terbukti silahkan dilanjut. Tidak ada istilah yang dihentikan. Jadi 13 perkara ini sampai dengan saat ini masih berjalan. Walaupun ya waktu penyidikan yang lama ini terkadang ada pihak-pihak yang bahasa lapangannya itu menggoreng, ya, ada pihak-pihak yang menggoreng menjadikan isu seakan-akan polisi tidak atau APH, aparat penegak hukum, tidak bekerja. Waktu penyidikan memang tidak bisa diukur apple to apple, ya. Kasus yang ini 2 bulan selesai, yang ini kok 4 bulan belum selesai, tidak sama. Ya. Begitu ada laporan ditemukan ada sejumlah batu hitam, maka yang dilakukan adalah mendatangi lokasi.
Siapa yang memberikan informasi? Ambil keterangan yang memberikan informasi. Terhadap batu itu pun harus dilakukan uji. Uji apakah betul itu batu, dalam tanda kutip batu hitam. Ada uji laboratoris. Selama belum ada uji laboratoris, maka kita tidak bisa mengatakan bahwa itu adalah batu hitam. Tetapi walaupun persepsi secara umum mengatakan ya, itu menjadi bahan masukan bagi penyidik saja. Nah, ini yang membuat prosesnya menjadi lama. Saya pribadi tidak anti kalau misalkan ada pihak-pihak yang demo ke Polda, silahkan, tidak apa-apa. Ya. Mengeluhkan tentang penanganan batu hitam yang berlarut-larut, nah gitu. Yang berlarut-larut ini sering saya sampaikan melalui Pak Dirkrimsus, Pak Henry, Dirintelkam Polda Gorontalo, coba lakukan pendekatan, audiensi. Jelaskan, mungkin yang melaksanakan demo tidak tahu, belum tahu bagaimana mekanisme penyidikan. Jelaskan. Jadi berlarut-larut itu bukan APH, bukan aparat penegak hukum mendiamkan atau mungkin dalam tanda kutip bermain di dalamnya. Proses penyidikan sudah sangat transparan, bisa diukur, ya, bisa diukur, bisa dikomplain dan lain sebagainya. Kemudian kami juga melakukan mapping terhadap persoalan batu hitam di Bone Bolango. Apa sebetulnya persoalannya? Ya, karena ini fokus group discussion, ini adalah mimbar forum akademis, silahkan sampaikan apa yang menjadi pendapat, pandangan dan lain sebagainya. Harapannya adalah selesai FGD ini ada satu kesamaan persepsi tentang cara pandang kita terhadap persoalan batu hitam ini. Nanti narasumber akan menjelaskan tentang apa batu hitam, aspek legalnya, bagaimana aturan maupun tata kelolanya, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Ini yang harus kita harus bisa kita samakan persepsi. Kemudian kalau ini dianggap sebagai sebuah bisnis, yang tidak boleh adalah upaya monopoli. Untuk memonopoli, dia mendekati Kapolda, dia mendekati Pak Danrem, mendekati Kabinda, supaya apa? Supaya mendapatkan dukungan. Padahal sebetulnya dia ingin memonopoli, itu tidak boleh. Agama juga sudah menjelaskan. Saya sedikit jadi ustadz. Di zaman Nabi Musa ada namanya Korun. Ada yang tahu? Ya, disitulah cerita tentang harta karun. Yang sering kita bilang, harta karun, harta karun. Karun itu siapa? Karun itu yaitu sahabatnya Nabi Musa, Korun. Dia adalah orang yang soleh, businessman kalau bahasa sekarang, diberi kesempatan untuk berbisnis, maju. Begitu maju, akhirnya setan menggoda, ingin memonopoli semuanya. Begitu dia memonopoli, akhirnya azab Tuhan, dimasukkan hartanya ke dalam bumi. Ya, itulah makanya ya sering kita dengar istilah harta karun. Jadi yang tidak boleh adalah memonopoli. Berkompetisi boleh, kompetitor. Kalau kita melihat ini sebagai sebuah bisnis, ya, berkompetisi, kompetisilah secara sehat. Jangan saling intip, jangan saling membunuh dalam tanda kutip, jangan saling menjelekan. Ya, saya tahu, ya, yang hadir di sini, ya, kalau tadi saya katakan kita sudah mapping, membuat mapping. Pada prinsipnya semuanya bermain di bidang itu. Bermain di bidang penambangan ilegal batu hitam. Jadi bagaimana mungkin yang ilegal ini melaporkan yang ilegal, sama-sama ilegal. Betul enggak? Betul. Sama-sama ilegal, berantem sikut-sikutan. Ya.
Saya tidak akan malu mengatakan bahwa oknum di kepolisian pun ada yang terpaksa, yang bersangkutan sudah kita tarik ke Polda. Kenapa? Karena dia tidak bisa, menurut penilaian kami yang ada di Polda, memanage situasi Kamtipmas di Bone Bolango. Betul enggak? Yang bilang betul itu mungkin berada di pihak lawannya. Iya, di pihak lawannya, di pihak yang mungkin dulu sering ditangkepin sama Pak Kapolres. Betul enggak? Nah iya. Padahal dia juga ilegal. Gitu. Tapi kembali lagi Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, kami melihat bahwa ini ada peluang. Ya. Ini ada peluang. Mengapa kita tidak duduk sama-sama mencari sebuah solusi, mencari sebuah jalan keluar dalam rangka peningkatan taraf hidup saudara-saudara kita yang di Kabupaten Bone Bolango. Peningkatan taraf hidup. Ya. Saudara-saudara kita yang ada di Kabupaten Bone Bolango. Negara harus hadir di sini. Ya. Kalau belum ada regulasinya, ayo duduk sama-sama kita membuat. Bukan membuat regulasi. Ntar dulu. Duduk sama-sama kita membuat. Kita serap aspirasinya. Apa yang belum ada? Oh ternyata ya tata kelolanya belum ada. Siapa yang punya kewenangan membuat tata kelola? Bukan kita yang ada di Gorontalo. Pak Roni ini expert di Bareskrim. Tadi pada saat ngobrol-ngobrol, di tingkat Mabes pun sudah 3 atau 4 kali ya melaksanakan FGD dalam upaya mendorong pemerintah pusat, kementerian untuk bisa membuat regulasi itu. Karena kalau tidak, kasihan kita yang di sini. Di satu sisi ada masyarakat yang berupaya memenuhi kebutuhan hidupnya. Batu Hitam itu menjanjikan secara ekonomis. Di satu sisi ada itu, di sisi lain ada regulasi yang melarang atau mungkin belum ada. Nah, kalau dibiarkan terjadi apa-apa gitu. Contoh misalkan beberapa waktu lalu di Pohuwato ada yang tertimbun. Ya, Pak Dirkrimsus ya. Sudah 2 kejadian. Ada yang tertimbun di dalam. Kalau sudah seperti itu, siapa yang mau tanggung jawab? Apakah koperasi? Apakah LSM? Apakah mereka yang punya dalam tanda kutip bisnis di bidang itu? Tidak. Kalau sudah terjadi seperti itu, yang harus bertanggung jawab adalah kembali lagi pemerintah. Polisi di mana? Kok diam saja? Begitu kita mau datang, kita dihadang. Gitu. Ya, jadi yang paling utama adalah bagaimana situasi Kamtipmas di Kabupaten Bone Bolango bisa kondusif. Sambil berjalan, ya, FGD ini kita mencoba mencari format. Ya, kembali lagi FGD ini bukan melegalkan, tetapi mencari format terbaik bagi kita di Provinsi Gorontalo maupun khususnya di Kabupaten Bone Bolango yang bisa kita support kepada teman-teman kita yang ada di tingkat pusat, di Bareskrim, di SDM, supaya apa? Segera buat regulasinya. Kalau sudah ada regulasinya, tata kelolanya dibuat baik, maka itu akan memberikan dampak ekonomis yang baik bagi peningkatan taraf hidup saudara-saudara kita di Bone Bolango. Kalau sekarang, apa yang didapat? Paling yang dekat dengan, ini bukan berarti dekat dengan Kapolda, ini hanya contoh saja. Paling yang dekat dengan Kapolda saja yang
Yang nggak deket kasihan dia ditangkap terus gitu. Betul ya? Iya. Ya. Padahal kalau ini dikelola dengan baik, ada pendapatan daerah Bone Bolango yang bisa diambil, Provinsi Gorontalo yang bisa diambil, yang kemudian bisa digunakan untuk mensejahterakan masyarakat di Kabupaten Bone Bolango. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau tadi saya bicara tentang zaman Nabi Musa, harta korun, ada lagi surat Al-Baqarah menyebutkan bahwa barang siapa menimbulkan kerusakan di muka bumi. Kalau nggak percaya, silakan googling, pakai Google. Itu ada tuh surat Al-Baqarah ayat berapa saya lupa, tapi di situ disebutkan. Artinya apa? Tuhan saja sudah memerintahkan kita tidak boleh menimbulkan kerusakan di muka bumi. Gali boleh, yang punya izin clear and clean saja, kalau dia hanya sekedar menggali, mengambil, membiarkan itu tidak direklamasi dan lain sebagainya, ini adalah sebuah perbuatan melanggar hukum dan itu bisa ditindak. Apalagi masyarakat, rakyat yang menggunakan secara tradisional. Tadi contohnya sudah ada di Pohuwato, dia menjadi korban. Ya, dia menjadi korban karena longsor ketutup lubang itu. Kasihan istrinya, anaknya dan lain sebagainya. Pada saat ini kembali lagi saya katakan bahwa Polda dengan jajaran sedang melakukan penyidikan. Bahkan ada yang sudah vonis ya Pak Dirkrimsus, ada yang sudah vonis. Tapi sebetulnya dalam hati kecil kami nggak mau. Ya, kami nggak mau. Karena apa? Ini masyarakatnya sendiri. Ya, kalau boleh saya kepingin geret itu pengusahanya yang membiayai, yang membayari. Gitu. Masyarakat berpikir saya mencari ini untuk kebutuhan saya sehari-hari. Dia dibayari oleh misalkan pengusahanya namanya Helmi. Ada di sini nggak? Bisa jadi nggak ada. Yang ada di sini mungkin brokernya dan lain sebagainya. Dan karena ini ilegal, maka pihak-pihak itu akan selalu berusaha mendekati, tadi kalau saya katakan mendekati Kapolda, mendekati Danrem dan lain sebagainya. Bisa juga mendekati siapa? Mereka yang memiliki kewenangan. Kewenangan di bidang administratif, dia akan mendekati pemerintah. Mungkin kalau di provinsi tadi ESDM, dekati supaya dari ESDM mau mengeluarkan surat, padahal itu bukan kewenangan dia. Mendekati Dirintel, nah itu Pak Henry. Misalkan, ini hanya contoh-contoh saja ya. Kenapa? Karena dia punya anak buah banyak yang bisa saling dibantu, bisa membantu mengintip. Oh itu tuh barangnya Pak Helmi, Pak tangkepin, gitu. Mendekati Pak Dirkrimsus atau Pak Kapolres, supaya apa? Supaya kompetitornya ditangkap. Gitu. Dan sampai dengan untuk saat ini saya sampaikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang di Suawa, kalau ada yang mengaku temannya Kapolda, tangkap aja. Jangan ada yang mau dibodoh-bodohin gitu ya. Begitu di sana nunjukin foto dia dengan Kapolda, ini saya sudah ketemu Kapolda. Kapolda teman baik saya nih ini. Udah nggak apa-apa. Tangkap. Ya, karena bisa saja orang itu berfoto seperti tadi baru datang ke hotel
Hotel Grenki ada yang minta foto bareng, ya sudah foto bareng. Ternyata foto itu digunakan di Suwawasana untuk menunjukkan ini Kapolda teman saya. Kalau ada yang seperti itu, laporkan, tangkap. Ya, jadi kami berusaha keluar dari permasalahan. Kami berusaha tidak berada dalam simpulan masalah itu. Supaya apa? Supaya kami gagah kalau melakukan penegakan hukum terhadap bapak-bapak yang ada di sana itu. Tapi mudah-mudahan enggak lah ya. Bukan berarti oh kata Kapolda nggak boleh ditangkap. Enggak ya. Artinya supaya kami bisa objektif dalam melakukan penegakan hukum, kami bisa gagah dalam melakukan penegakan hukum, maka kami berusaha untuk keluar dari lingkungan itu. Ini saya unek-unek sebetulnya. Ya. Mendasari uraian tersebut di atas, tentunya langkah penegakan hukum bukanlah solusi terbaik. Tadi saya sampaikan, sebetulnya kami juga sedih, kami nggak mau ya berhadapan dengan masyarakat penambang itu kan itu rakyat masyarakat kita juga, saudara kita juga yang mungkin dia melakukan kegiatan itu untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya sehari-hari. Betul ya? Yang nggak boleh itu adalah kalau ada politisi mempolitisasi. Enggak, ini hanya contoh saja. Kalau ada politisi mempolitisasi. Yang tidak boleh itu kalau ada polisi mempolisikan. Dalam arti untuk kepentingan dirinya, dia dimanfaatkan oleh para pihak, melakukan intimidasi, melakukan tebang. Yang benar itu tebang pilih atau pilih tebang ya? Nah, jadi yang benar itu adalah pilih baru tebang. Kalau tebang pilih itu tebangin dulu semua baru dipilih. Nah, jadi Pak polisinya juga nggak boleh pilih-pilih tebang. Kalau mau berteman, bertemanlah dengan semuanya. Jangan pilih kasih. Ya, Pak Dirkrimsus, Pak Kapolres, kalau mau berteman, bertemanlah dengan semuanya. Kita ditakdirkan manusia itu adalah sebagai makhluk sosial. Ya. Cocok. Kalau mau berteman, bertemanlah. Jadi masyarakat kelompok masyarakat penambang di Suwawa misalkan ada 5 kelompok. Misalkan lah ya. Ya berteman saja sama 5-5-nya. Emang salah? Enggak apa-apa. Berteman kok. Ya. Yang tidak boleh adalah saya berteman dengan 5-5-nya tapi kemudian saya digunakan oleh salah satu kelompok ini untuk menghabisi yang 4 ini. Itu enggak boleh. Sepakat enggak? Catat Pak Dirkrimsus. Ya. Saya lanjutkan lagi bahwa penegakan hukum itu bukanlah solusi yang terbaik. Karena apa? Karena akan berdampak pada pemidanaan. Ada orang yang memang itu mata pencahariannya dia, harus menafkahi anak istrinya, terpaksa harus ditangkap, ditahan dan lain sebagainya sehingga anak istrinya menjadi terbengkalai. Dan kosnya itu menjadi cukup besar. Biaya penyidikan yang dikeluarkan oleh Dirkrimsus terhadap satu kasus itu mahal. Ya, mahal. Untuk itu pada kesempatan ini kami Polda Gorontalo menyelenggarakan kegiatan ini, fokus group discussion ini. Temanya tadi sudah saya sebutkan, yaitu tentang penanganan pertambangan ilegal batu hitam di wilayah Kabupaten Bone Bolango, yang harapannya apabila ini bisa tertangani dengan baik, fokus group discussion ini bisa menjadi sebuah forum menampung aspirasi yang aspirasinya ini kemudian mungkin bisa bermanfaat bagi kementerian dan teman-teman di Bareskrim dalam menentukan langkah-langkah lebih lanjut, bisa memberikan kondusivitas Kamtipmas di Provinsi Gorontalo, khususnya bisa memberikan manfaat secara ekonomi bagi masyarakat saudara-saudara kita di Bone Bolango. Untuk itu perlu
perlu penyelesaian secara bersama-sama. Forum ini dalam rangka tadi menyamakan persepsi untuk menyelesaikan secara bersama-sama, namun tetap mengacu kepada peraturan-peraturan yang berlaku tanpa mengenyampingkan masalah sosial di lingkungan masyarakat. Ya, memang salah, ya masyarakat salah. Tetapi kita juga aparat penegak hukum, pemerintah, baik itu pemerintah Kabupaten Bone Bolango, pemerintah provinsi juga punya tanggung jawab. Untuk apa? Untuk memberikan penyuluhan, untuk memberikan, kalau bahasa kerennya tuh empowering kepada masyarakat sekitar. Bila perlu, dengan tangannya pemerintah ini, perusahaan yang ada di Gorontalo keluarin CSR-nya supaya bisa masyarakat itu ada kegiatan usaha lain, bukan hanya menambang saja. Kalau memang dia jago bercocok tanam, kasih kebun, ya misalkan. Kalau dia bisa misalkan beternak, ya berikan lahan peternakan dan lain sebagainya. Ini adalah solusi-solusi yang bisa disampaikan oleh pemerintah. Jadi bukan ujung-ujungnya begitu ada ini, wah polisi kemana, aparat penegak hukum kemana? Aparat penegak hukum membiarkan, pembiaran itu yang paling gampang. Oh ya, satu lagi, fokus group discussion ini tidak untuk membahas apa yang sudah diputuskan oleh pengadilan. Ya, pasti ada yang monitor, betul tidak? Kita tidak dalam konteks mengomentari apa yang sudah diputus oleh pengadilan. Yang jelas, mekanisme dalam sistem peradilan pidana, putusan itu tadi ngobrol-ngobrol dengan Pak Jaksa, Jaksa juga sedang melakukan upaya kasasi ya, kasasi terhadap putusan itu. Ya. Kita berpikir ke depan saja, ya, ke depan. Kita mau bagaimana? Kalau kita mikirnya mempersoalkan masa lalu terus nggak maju-maju ke depan. Nah, fokus group discussion ini adalah upaya kita untuk menuju ke masa depan. Ke depan kita mau ngapain? Mau apa gitu ya? Mau berbuat apa yang bisa memberikan manfaat kepada masyarakat Bone Bolango. Setuju? Saya, Pak Danrem, Pak Dirkrimsus mungkin tidak lama di Gorontalo. Yang lama adalah Bapak-Bapak dan Ibu sekalian. Tapi kami berusaha memberikan yang terbaik. Ya. Kalau ibarat ini benang kusut, benang ini akan kita coba uraikan satu persatu. Nah tentunya, ayo tepuk tangan dulu aja nggak apa-apa. Nah, tentunya ini perlu kesamaan persepsi. Ini perlu rasa empati. Ini perlu rasa persaudaraan yang tinggi. Kalau mau menyelesaikan tapi ini berantem terus ya nggak selesai-selesai. Ya udah selesai, jangan dulu berantem, jangan dulu saling intip, jangan dulu ini, ayo kita duduk sama-sama mencari sebuah format bagaimana sih idealnya penyelesaian batu hitam itu. Ada banyak masukan dan saya pun berpikir pribadi ya, ini pendapat pribadi. Dan saya pun berpikir ya nggak ada salahnya juga kalau misalkan yang ada kemudian melalui Balai Lelang Negara KPKNL dilelang siapa yang bisa membeli dalam jumlah range yang masuk nilai keekonomian, bayar kepada negara, negara ada pemasukan, penambang masyarakat Suwawa bisa dapat keuntungan, kan nggak ada masalah juga. Tapi aturannya belum ada, saya juga salah. Ya, ini adalah pendapat saya pribadi. Nah, dalam format lain mungkin saya dengan Forkopimda, dengan Pak Gubernur, dengan
Dirjen Pembendaharaan, Kementerian Keuangan, kita mungkin akan membicarakan itu, ya. Apakah bisa? Kalau bisa bagaimana? Kalau tidak bisa harus apa? Ya, jadi saudara-saudara di Bone Bolango tetap cool gitu ya, tetap kondusif. Kita di pemerintahan juga bekerja, dan kata kuncinya harus sabar. Sabar. Sabar itu katanya tataran tertinggi dari sebuah keimanan. Orang mengatakan sudah habis kesabaran saya, berarti belum sabar. Karena sabar tidak ada batas. Ya, makanya perlu kesabaran. Perlu juga memberikan suasana kondusif kepada para pihak sehingga mereka bisa tenang, bisa fokus gitu ya. Memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi dari saudara-saudara di Kabupaten Bone Bolango. Adapun hasil FGD ini yang diharapkan adalah, atau pelaksanaan FGD ini adalah terkait bagaimana sih tata kelola batu hitam itu. Memang regulasinya bukan kewenangan pemerintah provinsi, ini ada di pusat ya, tapi dengan FGD ini setidak-tidaknya aspirasi, kajian, literasi dan lain sebagainya bisa kita dapatkan, kita kumpulkan untuk kita berikan masukan kepada pusat. Tadi narasumber dari Bareskrim Pak Roni sudah ngobrol-ngobrol dengan saya. Sebetulnya pola di Bangka ya, di Bangka, Provinsi Bangka Belitung pernah juga, dan itu berhasil ya. Nah, mudah-mudahan dengan FGD ini kemudian ditambah dari narasumber kita ini, kita bisa meniru Provinsi Bangka Belitung, juga bisa kita lakukan di Provinsi Gorontalo, walaupun tidak bisa di pairing apple to apple karena persoalannya berbeda ya. Yang pertama adalah bagaimana penanganan pertambangan batu hitam ilegal ini supaya tidak menjadi permasalahan sosial yang dapat mengganggu kondusivitas keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Bone Bolango, khususnya umumnya di Provinsi Gorontalo. Ini yang ingin kita diskusikan nanti. Kemudian yang kedua adalah menyamakan persepsi terkait penanganan penambangan batu hitam yang dilakukan oleh masyarakat penambang di lokasi IUPK PT Gorontalo Mineral. Yang ketiga adalah mencari solusi terbaik terkait material hasil penambangan berupa batu hitam ini yang saat ini berada di rumah-rumah penduduk di sekitar Kecamatan Suwawa yang tidak bersumber dari pemegang IUPK PT Gorontalo Mineral. Yang keempat, melakukan langkah-langkah agar tidak terjadi konflik antara masyarakat penambang ilegal dengan masyarakat lainnya maupun dengan perusahaan. Yang tidak terjadi konflik. Karena apa? Saya yakin bahwa di sana terjadi pengelompokan ya. Kelompok A, kelompok B, kelompok C, yang kemudian tadi saya katakan mungkin saling intip dan lain sebagainya, yang ini bisa kok, yang ini enggak dan lain sebagainya. Ini berpotensi konflik. Ya, berpotensi konflik. Nah, jadi FGD ini juga tujuannya adalah dalam rangka atau upaya kita menghindari terjadinya konflik karena batu hitam ini. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, sebelum mengakhiri sambutan ini saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin peserta FGD yang telah hadir serta panitia yang telah menyusun acara ini sehingga dapat berjalan dengan aman, tertib dan lancar. Semoga melalui kegiatan ini kita semua dapat memperoleh solusi dan langkah-langkah bersama dalam rangka penanganan penambangan ilegal batu hitam di wilayah Kabupaten Bone Bolango guna mewujudkan stabilitas Kamtipmas yang kondusif di wilayah Bone Bolango, khususnya umumnya di Gorontalo.
Saya yakin dan percaya tidak ada satu persoalan yang tidak bisa diselesaikan sepanjang kita semua bersepakat ingin menyelesaikan persoalan itu. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuknya kepada kita sekalian dalam melanjutkan tugas dan pengabdian yang terbaik kepada masyarakat, bangsa dan negara. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau misalkan tadi penyampaian saya ada yang sekiranya kurang berkenan, ada yang menyinggung perasaan. Memang gaya bicara saya seperti ini. Sekali lagi saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan Kapolda Gorontalo, diucapkan terima kasih. Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, acara selanjutnya foto bersama. Dan untuk foto bersama kali ini kami mempersilakan untuk berdiri di tempat masing-masing. Media kami persilakan untuk dapat mengabadikan foto bersama pada sore hari ini. Kami persilakan Bapak Ibu untuk berdiri, ya, berdiri di tempat saja, Pak. Ya, kami pandu untuk foto. 3, 2, 1. Oke, mungkin bisa diganti gaya, mohon izin Hendra. Siap. Gaya komando. Siap. Ya, kami pandu. 3, 2, 1. Presisi. Ya, mungkin nanti Bapak bisa pindah sebentar nanti kalau berkenan. Siap, mohon izin. Kami pandu 3, yang bagian belakang katanya berkenan. Siap. Ya, kami pandu. 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Ya, kami ucapkan terima kasih. Dan selanjutnya kita break selama 10 menit sebelum acara kita lanjutkan ke focus group discussion. Oh, siap, mohon izin Anda. Ya, untuk foto bersama kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolda Gorontalo. Dan kita coffee break selama 10 menit. Untuk coffee break akan dilayani oleh panitia, jadi tidak ada yang keluar dari ruangan ini. Iya, kami persilakan yang mau buang air.
hadir di tempat ini. Bapak Ibu yang masih berada di luar, mohon untuk segera masuk. Kita akan lanjut dengan diskusi. Hadirin undangan yang kami hormati, acara akan kita lanjutkan dan untuk acara selanjutnya saya serahkan kepada moderator Bapak Basri Amin, Direktur Pusat Analis Regional Gorontalo, bekerja sebagai dosen di Universitas Negeri Gorontalo dengan latar belakang pendidikan S1 di Universitas Samratulangi Manado, S2 University of Hawaii, USA, dan S3 University Leiden, Netherlands. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilahkan. Kami mengundang kepada Bapak Basri Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat senior kami Pak Kombes Pol Roni Samtama dari Bareskrim, yang kami hormati Forkopimda Provinsi maupun Kabupaten ataupun yang mewakili, yang saya hormati dari perwakilan dari SDM, yang saya hormati rekan-rekan instansi OPD yang terkait dari BKSDA, kemudian dari Rubasan. Yang saya hormati, ini kebetulan juga datang dari perwakilan PT Gorontalo Mineral, Humasnya Mas Didik. Yang saya hormati seluruh rekan-rekan, baik itu dari mahasiswa maupun media yang hadir. Pertama-tama pada kesempatan kali ini saya ingin mereview sedikit terkait dengan apa yang disampaikan tadi. Sebetulnya sudah banyak disampaikan terkait dengan batu hitam oleh beliau Bapak Kapolda pada saat pembukaan. Namun demikian tidak ada salahnya kami mencoba, bukan kami mau menggurui, namun demikian sedikit pengetahuan terkait dengan titik mana dan lain sebagainya yang saat ini terkait dengan penanganan daripada ataupun aktivitas pertambangan batu hitam di wilayah Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Lanjut. Kami sampaikan bahwa sebetulnya untuk tambang ilegal ini sejak tahun 1991. Namun demikian pertambangan ini adalah sebetulnya bukan batu hitam dulu, namun adanya pertambangan emas tanpa izin di Kecamatan Suawak Timur, Kabupaten Bone Bolango, mulai aktif pada wilayah kontrak karya PT Gorontalo Mineral yang dilakukan tersebut sebagai terkait dengan penambangan tanpa izin di Suawak ini banyak diikuti oleh penambang dari luar ataupun bukan berasal dari orang Suawak. Namun demikian ini terbukti pada 2014 ada kejadian 4 orang dari masyarakat dari Bualemo dan Polmong Sulawesi Utara yang menjadi korban. Kemudian pada tahun 2019 selain melakukan penambangan emas di lokasi khususnya di Motoboto, ini ditemukan batuan berwarna hitam keabu-abuan atau kebiruan yang dikenal dengan istilah masyarakat Suawak ini dengan nama batu hitam. Tapi kalau secara ilmiahnya mungkin kita bisa sampaikan di sini adalah galena. Kemudian pada tahun 2021 batu hitam ini mulai laku dipasarkan dan dijual keluar wilayah area pertambangan dengan mempunyai nilai ekonomis. Lanjut. Ini tadi yang disampaikan oleh beliau Bapak Kapolda terkait dengan sejarah daripada pertambangan PT Gorontalo Mineral. Sebetulnya dilakukan penyelidikan sejak tahun 1971, kemudian 1983 dan tahun 1991 ini bahwa PT Gorontalo Mineral karena adanya penetapan wilayah tersebut sehingga adanya beberapa aktivitas yang ada di Gorontalo Mineral ini menjadi stop. Sehingga banyaknya beberapa karyawan yang di PHK. Kemudian mulai masuklah di situ adanya beberapa penambang lokal yang mencari kesempatan terkait dengan adanya kegiatan-kegiatan yang mana menjadikan penambang emas tanpa izin. Dari waktu ke waktu perkembangan saat ini pada tahun 2019 ini bahwa untuk PT Gorontalo Mineral ini mendapatkan persetujuan peningkatan operasi produksi. Namun demikian karena adanya COVID sehingga PT Gorontalo Mineral ini tidak bisa melakukan aktivitas sesuai dengan izinnya. Namun demikian pada 2019 itu juga ditemukanlah oleh seorang penambang di mana di lokasi Motoboto tersebut adanya selain emas yaitu batuan yang berwarna hitam. Kemudian pada tahun 2021 bahwa batuan tersebut mempunyai nilai ekonomis. Lanjut. Sedikit pengetahuan mungkin Bapak Ibu sekalian yang sebelah kanan saya tadi yang disampaikan oleh Pak Kapolda sudah banyak yang tahu terkait dengan penambangan emas. Ini ada yang dilakukan sebanyak 3 kegiatan yang mana dengan cara mendulang tradisional menggunakan loyang ataupun wajan, dan yang kedua menggunakan tromol untuk mengekstraksi emas dari material induk dengan mencampur dengan merkuri.
Kemudian kegiatan yang ketiga menggunakan tong yang berisi sianida untuk melakukan pengolahannya. Beda dengan kegiatan penambangan batu hitam. Lanjut. Pada tahun 2019 bahwa proses penambangan batu hitam ini lebih mudah daripada penambangan emas. Dengan cara membuat lubang dengan kedalaman kurang lebih 100 meter atau di dalamnya dibuat jalur ataupun lorong, kalau kita bilang seperti gorong-gorong, khususnya untuk sesuai dengan jalur daripada material yang mengandung daripada mineral yang ada. Kemudian terkait dengan pelaku tambang hitam ini melibatkan daripada beberapa kelompok, mulai dari tukang gali ataupun tukang pukul, kemudian tukang pikul, kemudian tukang pikul dari dasar lubang sampai dengan ke pangkalan ojek, sampai dengan ojek yang melangsir dari tempat area penambangan sampai dengan ke penampungan di bawah di wilayah Suwawa, sampai dengan ke kelompok pengepul. Jadi banyak sekali memang yang terlibat di sini, kurang lebihnya sekitar 1.000 orang. Dan yang terakhir adalah pembeli ataupun pemodal batu hitam. Sedikit kami sampaikan terkait dengan nilai ekonomis dari batu hitam ini. Per kilo ataupun satu karungnya dengan isi 55 kilo ini dengan harga 600.000 sampai dengan 700.000 kalau sekarang, sesuai dengan keterangan beberapa saksi maupun tersangka yang sudah kami lakukan pemeriksaan. Jadi kalau batu hitam ini tidak perlu mengolah dengan beberapa kegiatan, tetapi dia begitu dapat langsung di karung kemudian mempunyai nilai ekonomis. Lanjut. Terkait dengan data perizinan yang dimiliki oleh PT Gorontalo Mineral, di sini dapat kami sampaikan bahwa kontrak karya tanggal 19 Januari 1998 sampai dengan izin yang lain mulai dari IUPK, surat dari Dirjen Minerba, semua sudah dilengkapi. Dan saat ini PT Gorontalo Mineral berdasarkan keterangan daripada humas daripada PT Gorontalo Mineral saat ini adalah tahap konstruksi, mungkin nanti bisa disampaikan mungkin terkait dengan izin dan lain sebagainya. Lanjut. Ini adalah titik daripada lokasi Motoboto di mana ditemukannya batu hitam ataupun galena yang mana posisinya ada di lokasi daripada wilayah konsesi daripada PT Gorontalo Mineral. Kalau orang menyampaikan bahwa pegunungan itu adalah pegunungan gergaji karena bentuk batunya seperti gergaji, tetapi sebetulnya lokasi tersebut ada di lokasi Motoboto. Lanjut. Faktor penyebab timbulnya penambang tanpa izin ini setelah kami lakukan pendalaman beberapa kali kepada beberapa masyarakat yang ada di sana, karena memang yang pertama bahwa mineral tersebut, batu mineral tersebut mempunyai nilai ekonomis yang mana untuk pemenuhan daripada kebutuhan hidup. Kemudian yang kedua, keterbatasan lapangan kerja di sekitar lokasi pertambangan. Selanjutnya menjadi mata pencarian penduduk sekitar karena selain masyarakat di sana Suwawa itu lebih banyak adalah bertani, namun demikian kadang-kadang ada gagal dan lain sebagainya sehingga masyarakat tersebut melakukan kegiatan-kegiatan penambangan yang ada di wilayah PT Gorontalo Mineral. Kemudian adanya pembeli ataupun pemodal besar yang mensuplai logistik dan dana kepada penambang lokal. Ini sehingga tadi yang disampaikan oleh Pak Kapolda karena ada pembeli dari luar. Lanjut. Adapun kandungan daripada batu hitam sesuai dengan hasil lab yang kami sudah lakukan pengecekan, yaitu diantaranya mineral antara lain yaitu tembaga, besi, seng, emas, perak, dan mineral lainnya. Ini yang ada, makanya mungkin adanya pembeli. Kalau mungkin hanya isinya batu hitam, mungkin batu seperti batu kali, maka tidak ada mungkin nilai ekonomisnya. Lanjut. Terkait dengan data penanganan oleh Polda, tadi saya sampaikan oleh Bapak Kapolda bahwa penanganan sebanyak 13 kasus. Khusus tindak pidana minerba yang kami tangani sebanyak di Polda sebanyak 6 kasus. Dan 3 sudah tahap 2,
3 perkara dan 3 yang lainnya sidik dan lidik. Untuk yang tahap 2 sudah mendapatkan ingkrah ataupun putusan daripada pengadilan. Lanjut. Untuk kondisi saat ini dapat kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa kegiatan tambang ilegal di lokasi PT Gorontalo Mineral khususnya batu hitam ini saat ini mungkin masih pasif, karena tadi saya sampaikan bahwa di sana itu penambang ilegal tidak hanya penambang batu hitam, tetapi sebagian juga ada penambang emas yang dilakukan secara tradisional. Dan kegiatan lebih banyak kepada penurunan hasil tambang batu hitam ilegal yang mana dibawa ke rumah-rumah penduduk. Kemudian yang kedua, adanya persaingan pembelian dan penjualan batu hitam ilegal antar kelompok ataupun perorangan yang memicu terjadinya konflik. Sekitar 3 minggu ataupun 4 minggu yang lalu, kami bersama Pak Kapolres Bone Bolango sempat terjadi adanya konflik. Namun alhamdulillah dengan kecepatan dan kebersamaan daripada masyarakat sehingga dapat kami tangani. Saat ini ada terkait dengan perkara tersebut ada di Polda. Kemudian bahwa penanganan oleh Polda khususnya terkait barang bukti batu hitam yang disita semakin banyak yang saat ini diamankan di Rubasan. Tadi disampaikan Pak Kapolda juga. Kalau ini penanganan dilakukan terus, lama-lama gunungnya itu mungkin kami sita semuanya pindah ke Rubasan. Dan hal ini perlulah kami mohon kepada Bapak Ibu sekalian dalam acara fokus group discussion ini mungkin ada beberapa kegiatan ataupun mungkin pengalaman-pengalaman untuk terkait dengan penanganan ini sehingga kami bisa menangani dengan sebaik-baiknya. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami sekali lagi mohon maaf dan akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dir. Makasih Pak Dir. Tepuk tangan dulu dong untuk Pak Dir Krimsus kita. Senang mengenal perwira menengah yang punya wawasan yang sangat baik, meskipun saya tanya ke beliau, Basri saya baru 5 bulan di Gorontalo dan begitu Pak. Sudah 5 bulan di Gorontalo dan kita doakan yang mudah-mudahan lebih panjang beliau. Tapi Bapak Ibu 2-3 hal yang mungkin kita perhatikan sama-sama. Satu adalah bahwa kehadiran kita semua di sini betul-betul akan memanfaatkan waktu untuk kita membicarakan seterbuka mungkin, tapi juga seterukur mungkin, karena semua kita adalah orang-orang terpilih, mengenai penanganan pertambangan di Bone Bolango. Saya tak enak karena ada senior saya sebenarnya di sini, tapi apa beliau sudah pulang Pak Sekda ya? Pak Sekda mungkin lagi sholat. Dan juga ada sebetulnya mantan pejabat tinggi kita juga di Bone Bolango, ada dari DPR, dan juga di sini saya rasa banyak sekali pihak, orang universitas, teman-teman mahasiswa, juga ada pakar lingkungan di belakang, ada ekonom, ada Pak Dr. Amir Arham di sini, juga ada kelompok masyarakat. Jadi Bapak Ibu mari kita lihat bahwa tujuan fokus, ini pakai bahasa Inggris nih Pak Dir ini, fokus group discussion ini kita bahasa Indonesiakan aja lah. Jadi diskusi kelompok terpumpun. Ini banyak yang tidak mengenal, jadi kadang-kadang jauh sekali kita ke Inggris-Inggris. Bapak Ibu kira-kira itu, dan marilah sama-sama kita meminta kesediaan beliau. Ada 2 narasumber memang yang sengaja kita datangkan. Bukan untuk menggurui kira-kira, tetapi untuk mencerahkan kita gimana pengalaman Bareskrim menangani katakanlah soal pertambangan ini. Dan terutama seperti arahan Pak Kapolda, Pak Jenderal kita, ada nggak kira-kira model Gorontalo yang dimungkinkan? Kalau toh belum sekarang, maka mari kita sama-sama aspirasikan ke tingkat yang lebih tinggi. Tetapi kira-kira dengan pengetahuan yang memadai bahwa ini ada potensi konflik, ada potensi ekonomi, tapi ada banyak tangan yang diperlukan untuk menemukan solusinya. Saya rasa tidak ada di antara kita yang bisa menjadi penyulap keadaan ini. Dan kita semua berterima kasih karena Pak Kombes Roni Samtana dari Bareskrim Polri berkenan hadir di Gorontalo. Ini kali keberapa Pak Ron ke Gorontalo? Baru kali pertama dan langsung disuguhi dengan sebagai polisi. Wah, penyidik KPK juga sebelumnya. Itu tema lain ya Pak Ron ya? Tema lain ya, kita ngomong. Oke. Lalu yang kedua juga ada Pak Yusuf nih, dari sebagai inspektur tambang, beliau ahli muda di Pak Yusuf mana?
Oh Pak Yusuf, makasih Pak Yusuf. Baru Bapak dari kementerian juga atau? Oh di Gorontalo ya. Wah kakak saya Pak Sekda sudah. Saya mohon izin kakak Sekda karena saya mau nyebut-nyebut daerah Bone Bolango tapi dengan penuh cinta. Tadi kita agak bercanda ini batu hitam tapi kopi hitamnya kadang dilupakan. Jadi Bone Bolango kok tiba-tiba kayak dipersoalkan Pak. Ya kan seperti. Tapi saya pikir itu semua semangat bahwa itulah semangat kegorontaloan kita. Bahwa ada sumber daya alam karunia Tuhan tapi juga ada masalah di atas permukaan tanah yang mari sama-sama kita coba percakapkan. Karena itu saya mulai mengganti Pak Dir, mohon izin tidak menyebut FGD, tapi obrolan atau percakapan. Karena kadang-kadang kalau sudah pakai bahasa aneh-aneh kita jadi ngeri-ngeri juga ya. Saya kira kalau begitulah, mohon izin Pak Ron untuk memanfaatkan waktu, tolong kami agak dicerahkan 10-15 menit mengenai, ya maaf mungkin dari sisi katakanlah kepolisian, kan begitu Pak Ron ya, dan terutama praktek-praktek baik di tempat lain. Dan mohon izin Pak Ron untuk mungkin teman-teman materi Pak Ron mungkin ada. Mari Pak silakan Pak. Pak Ron perlu kopi Pak atau? Oh, enggak usah. Oh, mari Pak Ron. Belum terkirim, sorry nggak apa-apa. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati dan kita muliakan, dan kami muliakan kita semua yang hadir di sini. Mohon maaf, saya kira sebagai hamba Tuhan kita semua derajatnya sama. Jadi saya tidak sebut satu-satu. Saya menganggap Bapak Ibu semua adalah orang yang patut saya hormati dan saya muliakan. Kemudian yang saya hormati tentunya panitia yang sudah menginisiasi kegiatan obrol-obrolan sore tadi Pak ya. Nah, bukan FGD karena mungkin takutnya masyarakat Suwawa nggak ngerti itu apa FGD kan gitu ya. Bahasa mana pula itu Pak kan gitu ya. Obrolan sore lah. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, seyogyanya tadinya ini Pak Direktur Tipiter kami, Brigjen Pipit Rismanto yang hadir, tapi karena kebetulan beliau pas pula kemarin berangkat umroh, jadi mendelegasikan ke kami untuk menyampaikan materi ini. Seharusnya saya ada materi slide-nya Pak, tapi belum terkirim ke WA saya, jadi saya nggak bisa ke materi ke panitia. Tapi ini slide-nya banyak sekali, 62 halaman. Jadi tidak mungkin saya paparkan satu demi satu. Tapi saya bisa menangkap apa yang disampaikan oleh Bapak Kapolda tadi sempat sebelum kami ke sini, kita sempat ngobrol. Kemudian tadi juga Pak Kapolda memberikan sambutan di mimbar ini juga menjelaskan maksud dan tujuan latar belakang kita sore-sore hari ini ngobrol bersama, dan termasuk Pak Dirkrimsus juga tadi sudah menyampaikan. Jadi Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kalau kita berbicara tentang pertambangan ilegal, sebetulnya ini adalah perhatian bukan hanya Indonesia, tapi seluruh dunia juga saat ini menjadi atensi yang luar biasa. Kami baru pulang dari 2 minggu yang lalu, pulang dari Interpol, dari Lyon, International Police Annual Meeting, juga sama. Bahwa ke depan ada 3 jenis kejahatan katanya di dunia ini yang akan menjadi tambah marak. Yang paling besar adalah kejahatan cyber, kan gitu. Karena teknologi yang berkembang, maka kejahatan konvensional akan berganti ke teknologi. Yang kedua adalah kejahatan sumber daya alam. Karena apa? Mungkin Bapak Ibu paham bahwa sekarang dunia ini, bumi yang kita injak ini harus membebani, bisa menghidupi 8 miliar penduduk di dunia. Dan yang jelas tidak akan tambah kurang. Yang ada jumlah penduduknya tambah banyak, namun di sisi lain sumber daya alam akan menurun, seperti itu. Sehingga akan memunculkan berbagai macam permasalahan lah. Kemudian yang ketiga adalah masalah lingkungan hidup, sustainability. Ini juga menjadi perhatian. Artinya apa? Kalau kita 8 miliar penduduk dunia ini tidak bisa menjaga lingkungan, lama-lama kita seperti nanti di film-film yang pernah kita tonton, ya, hancurlah dunia ini, hutan habis semua, jadi gurun pasirlah semua,
cari air bersih susah, sumber daya habis segala macam. Jadi 3 jenis inilah. Nah, pada kesempatan ini 2 jenis kejahatan itu sangat berkaitan. Yang menjadi pembahasan kita terkait dengan penanganan pertama ilegal batu hitam di wilayah Kabupaten Bone Bolango, yaitu masalah sumber daya alam dan lingkungan hidup, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini di sisi dunia. Di sisi nasional kita, pemerintah sekarang, Bapak Presiden dengan perangkatnya ini sangat concern, sangat perhatian terkait masalah pertambangan ilegal ini. Kenapa? Yang pertama adalah tidak bisa dipungkiri bahwa pemasukan negara saat ini hampir, kalau salah saya tolong dikoreksi yang mungkin paham tentang keuangan negara, hampir 60% itu dari sumber daya alam. Ya, pendapatan negara itu penyokong utamanya itu sekarang adalah pertambangan. Jadi kalau ada pertambangan ilegal, tentunya pemasukan negara akan berkurang. Istilahnya terjadi kebocoran, kan seperti itu. Nah, yang kedua adalah kaitan dengan pertambangan ilegal ini ternyata berkaitan erat dengan hajat hidup masyarakat lokal. Kan seperti itu. Berapa banyak, ya, ini mohon maaf, kalau peti yang terdata di Mabes Polri sekarang ini, yang terdata itu sekitar 2.417 lokasi peti, dan itu adalah puncak gunung es. Artinya apa? Kalau kita bilang contoh misalkan di Gorontalo yang datanya di kami itu ada sekitar 20-an lokasi peti, saya yakin dan percaya itu minimal kaldu atau kalima. Kan gitu jumlah realnya. Nah, kalau kita telusuri lagi siapa yang melakukan peti ini, pada dasarnya adalah masyarakat lokal, masyarakat sekitar tambang. Makanya isu-isu tentang masyarakat lokal dan masyarakat lingkar tambang ini menjadi perhatian pemerintah. Nah, yang ketiga adalah kenapa pemerintah merasa bahwa peti ini perlu segera dicarikan solusinya untuk tata kelolanya, yaitu penegakan hukum itu bukan solusi. Penegakan hukum bukan solusi dalam arti ini berkaitan dengan masalah perut, masalah hajat hidup orang banyak tadi. Yang kedua, karena berkaitan masalah perut, tidak memberikan efek jera bagi orang yang melakukan kejahatan tersebut. Makanya lagi-lagi penegakan hukum itu bukan solusi terbaik seperti itu. Nah, yang terakhir, yang keempat, alasan pemerintah kenapa menjadi perhatian adalah masalah lingkungan hidup tadi, Bapak Ibu sekalian. Artinya sebuah istilahnya pelaku penambang, ya dia harus punya kewajiban untuk menjaga lingkungan hidup setelah dia melakukan aktivitas penambangan. Nah, kalau ada kegiatan peti atau pertambangan ilegal, biasanya ini terabaikan masalah lingkungan hidup ini seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, makanya kemudian di tahun 2022 ini saja tidak kurang dari 4-5 kali kami melakukan FGD antar kementerian. Ya, kementerian di Jakarta untuk mencoba mencari solusi. Kami mohon doanya dari Bapak Ibu sekalian, semoga apa yang nanti ini dicoba untuk kami sarankan, kami draftkan dalam nanti akan muncul Perpres, itu bisa segera dikeluarkan. Masih ada tarik ulur segala macam. Jadi yang jelas, yang kami coba ajukan adalah, yang pertama, konsep penanganan peti ini, yang pertama adalah kalau kegiatan pertambangan tersebut, ilegal tersebut dilakukan di atas hutan lindung, kawasan hutan, ataupun taman nasional apa segala macam, ini tidak ada kata ampun, harus stop. Kata lainnya harus penegakan hukum. Kenapa harus Taman Marga Satwa, hutan lindung, taman nasional nggak boleh ada penambangan, Pak Roni? Ya, Bapak Ibu bisa bayangkan. Ya. Nanti kalau kita izinkan Taman Marga Satwa, taman nasional kita izinkan melakukan pertambangan ilegal, ya, kegiatan pertambangan, Anda bisa bayangkan 20 tahun lagi anak kita kalau mau melihat burung berangkat ke Singapura, Pak. Nah, ya
Ya, kalau Bapak Ibu pernah ke Singapura, sekarang orang kalau mau belajar tentang kasuari, belajar tentang burung cendrawasih nggak perlu lagi ke Papua. Karena sudah ada di Singapura. Zoo Singapura itu, Singapura Zoo. Nggak perlu lagi ke Sumatera untuk melihat harimau Sumatera karena sudah ada di Singapura. Nggak perlu lagi melihat anoa di Sulawesi karena sudah ada di Singapura. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan kalau taman nasional saja masih kita izinkan ada kegiatan pertambangan, apalagi tanpa aturan segala macam, bisa dibayangkan 20-30 tahun lagi ya pasti habitat-habitat yang menjadi kebanggaan dan menjadi sumber pengetahuan masa depan bagi anak cucu kita itu tidak akan terjadi lagi. Maka tidak ada kata lain, taman nasional harus bersih dari kegiatan pertambangan ilegal. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk kegiatan pertambangan ilegal di luar kawasan hutan, daerah APL misalkan, area pengguna lain atau putih kita istilahnya biasa kalau ada kehutanan seperti itu. Itu bagaimana Pak Roni? Ini diarahkan untuk menjadi wilayah izin usaha pertambangan rakyat. WUPR. Artinya apa? Artinya nanti dia akan dilakukan oleh badan hukum. Kan seperti itu. Nah, badan hukum ini kalau saya tidak salah, nanti mungkin ada dari SDM bisa menjelaskan lebih lanjut bahwa kalau untuk pertambangan rakyat ini pada dasarnya kewenangan itu di tingkat provinsi. Kan seperti itu. Jadi tidak perlu ke pemerintah di pusat seperti itu. Kenapa? Karena skupnya tidak terlalu luasannya tidak terlalu banyak, tidak terlalu besar. Dan diutamakan dia adalah menggunakan alat-alat yang berbau tradisional, kan seperti itu. Ya, jadi namanya pertambangan rakyat itu ya luasannya tidak terlalu luas, kan gitu, ya. Kemudian alat-alat yang digunakan juga bukan alat-alat yang menggunakan teknologi tinggi ataupun alat berat segala macam. Mohon maaf Bapak Ibu. Nah, kemudian yang ketiga, jadi kalau yang di luar wilayah, di luar kawasan hutan, di daerah airan penggunaan lain, itu boleh ada kegiatan pertambangan ilegal tapi diarahkan, di-endorse, di-drive, didorong dalam tanda kutip, dipaksa Bapak Ibu. Ya, untuk dia berbadan hukum dan nantinya mendapatkan izin pertambangan rakyat dari Bapak Gubernur di tingkat provinsi. Nah, yang ketiga adalah bagaimana dengan kegiatan pertambangan ilegal yang dilakukan di atas iup orang lain. Nah, seperti itu. Nah, ini mungkin kita bahas sore hari ini seperti itu. Artinya kegiatan pertambangan tersebut dilakukan di atas iup yang eksis, yang sudah berlaku. Contoh berarti kalau sore ini berarti iupnya apa? Gorontalo mineral misalkan. Ini bagaimana? Nah, yang untuk yang ketiga tadi ini diarahkan untuk konsepnya kemitraan. Kemitraan antara masyarakat dengan pemilik iup. Nah, tapi tentunya ada batasan-batasan yang harus atau batasan ataupun kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh para pihak pada saat dia melakukan kemitraan seperti itu. Ya, jadi misalkan contoh, hak dan kewajiban ini harus jelas dan itu mengikat para pihak. Nah, di sini nanti mohon izin Pak Sekda, tadi ada Sekda provinsi ya, kabupaten ya. Nah, jadi nanti di sini yang berperan itu adalah pemerintah daerah, gitu. Bukan aparat penegak hukum, bukan masyarakat masyarakat lokal, bukan teman-teman dari NGO, bukan, tapi pemerintah yang harus di depan dengan perangkatnya seperti itu, ya, dengan perangkatnya. Jadi sebagai contoh yang bisa kami sampaikan adalah pilot project
Ya, pilot project yang sudah dilakukan itu, ya contohnya itu pertambangan timah oleh PT Timah di Kepulauan Bangka Belitung. Jadi di sana PT Timah ini pemilik IUP. Kemudian masyarakat lokal, nah ini ya, masyarakat lokal dia bekerja di atas PT Timah. IUP PT Timah. Hasilnya ini nanti teman-teman dari masyarakat Suawa. Ada hak dan kewajiban saya katakan tadi. Anda misalkan contoh, ini contoh ya, contoh karena ini tidak bisa apple to apple. Ya, tidak bisa apple to apple, tidak bisa karena ya di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung kata tetua nenek moyang kita dulu kan begitu. Ya kan? Tapi yang jelas seperti yang kalau di Bangka Belitung itu kalau memang bisa diadopsi ke sini nanti adalah jadi masyarakat lokal. Yang pertama ini adalah masyarakat lokal, ingat, masyarakat lokal. Masyarakat Bone Bolango. Paling jauh masyarakat Gorontalo. Bukan masyarakat dari provinsi lain yang bekerja. Nah, ini penting nanti pemerintah daerah, Pak Sekda. Ya. Jangan nanti ya seperti saya pernah dinas di Sumatera Utara, ada pertambangan emas ilegal di sana di Madinah, ya kan? Yang kerja orang Sukabumi. Nah, kan seperti itu. Artinya tidak ada kemanfaatan buat masyarakat lokal. Ingat sekali lagi, konsep ini tujuannya adalah sebesar-besarnya untuk kemanfaatan masyarakat lokal. Jadi tingkat kehidupan masyarakat lokal itu harus naik dong, kayak seperti itu. Jangan tingkat kehidupan orang dari Pulau Jawa yang naik, jangan kan gitu istilahnya. Nah, jadi artinya apa? Artinya yang bisa melakukan pertambangan tersebut adalah orang lokal. Ini butuh payung hukum dari pemerintah daerah nanti. Ya. Nah, kemudian ini saya contohkan di Bangka saya katakan tadi. Kemudian masyarakat yang menambang tersebut ini harus terkoordinir. Bukan orang perorangan. Kenapa? Ini konteksnya untuk ya tadi. Jangan sampai nanti ada orang ngaku-ngaku kan gitu. Ngaku-ngaku, oh saya kan masyarakat Bone Bolango segala macam. Sepakatnya misalkan masyarakat sekian banyak, tiba-tiba entah jadi berapa banyak kan seperti itu. Ini juga nggak boleh. Jadi harus pasti berapa orangnya. Kemudian mereka bekerja, hasilnya harus dijual ke pemilik IUP. Jadi hasil produksi itu harus dijual ke pemilik IUP dengan harga yang disepakati bersama. Ya, kalau harga disepakati bersama bahasa saya berarti win-win solution gitu istilahnya. Jangan pula masyarakat lokal maunya pokoknya maunya harga sekian. Oh, enggak bisa. Kan gitu. Jadi harus win-win solution. Kalau win-win solution itu bagaimana Pak ya? Satu di bawah, satu lagi di 10 kan gitu. Ya enggak? Ya, bagaimana ceritanya yang 10 bisa turun, yang 1 bisa naik kan gitu istilahnya. Nah, seperti itu. Jadi harus dijual ke pemilik IUP. Nah, kewajiban pemilik IUP adalah yang pertama membeli IUP tadi, kemudian yang kedua melakukan pembayaran sesuai kesepakatan. Jangan pula nanti membayarnya 3 bulan lagi. Ya, atau 6 bulan lagi. Ya wassalam kan gitu kan. Karena masyarakat juga butuh dapurnya ngebul, butuh ngasih makan keluarga segala macam. Ya, jadi harus jelas skema pembayarannya. Yang kedua, ini yang tidak kalah pentingnya. Pemilik IUP punya kewajiban untuk melatih dalam tanda kutip membina teknik-teknik pertambangan yang benar kepada masyarakat tadi. Nah, disinilah nanti peran daripada teman-teman dari dinas terkait SDM, inspektur tambang segala macam.
untuk melakukan pelatihan kaidah-kaidah pertambangan yang benar. Tujuannya apa? Kaidah-kaidah pertambangan ini perlu dilatihkan. Yang pertama adalah untuk untuk memastikan kualitas hasil produksi sesuai yang diharapkan pemilik IUP, kan gitu. Karena kalau saya tidak salah, teknik pertambangan itu kalau salah ngambilnya saja bisa kadarnya berkurang gitu ya Pak Inspektur Ramang gitu ya. Nah, apakah ngambilnya dari utara, dari barat itu bisa berubah, berbeda. Nah ini kan perlu dilatihkan. Jadi tujuannya untuk memastikan kualitas produksi pertambangan itu sesuai yang diharapkan oleh pemilik IUP. Karena nanti pemilik IUP sebagai pembeli kan seperti itu. Yang kedua adalah untuk memastikan ya keselamatan penambang. Ya, jangan sampai nanti tadi asal tambang ya kan nggak jelas bagaimana struktur, apalagi kan masuk lorong-lorong segala macam, underground mining. Ya harus ya tadi bagaimana struktur penahan kanan kirinya segala macam itu kan harus dipersiapkan sehingga tidak terjadi kecelakaan dalam kegiatan pertambangan. Nah yang keempat, ini kewajiban dari ya pemilik IUP. Apa? Kegiatan pasca tambang. Jadi kegiatan pasca tambang yang namanya reklamasi apa segala macam itu tugas si pemilik IUP nantinya. Nggak bisa si pemilik IUP ini melemparkan tangan. Loh, Pak, itu kan yang nampang masyarakat Pak, saya nggak tanggung jawab untuk melakukan reklamasinya. Oh nggak bisa. Karena sekarang mereka adalah mitra Anda, kan seperti itu. Barangnya dijual semua ke Anda. Nah, seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, konsep ini bagus. Cuma memang ya saya kata tadi butuh peran aktif ya, peran aktif dari stakeholder terkait. Siapa saja stakeholder terkait ini ya. Yang pertama yang hasil evaluasi kami di pusat adalah tentunya pemerintah pusat dalam konsep menyiapkan regulasi. Ini regulasi sedang disiapkan. Kemudian yang kedua adalah pemerintah daerah. Ya, pemerintah daerah nanti harus bisa mulai menginventarisir di daerah lokasi apa tadi Gunung Gergaji tadi. Ya, itu masyarakat mana saja yang kerja. Ya, harus masyarakat lokal. Jangan sampai masyarakat entah dari mana. Nah, ini tugas Pemda mulai nih menginventarisir segala macam. Ya. Kemudian yang ketiga ini aparat penegak hukum. Disinilah Pak Dirkrimsus, mohon izin Pak Jaksa, ya kan? Ini harus berperan aktif. Artinya apa? Apabila para pihak tadi ada yang melanggar kesepakatan, nah, kan gitu. Ya yang menjadi pengingat adalah APH, aparat penegak hukum. Apakah masyarakatnya yang tidak melakukan sesuai kesepakatan atau pemilik IUP-nya yang tidak melakukan sesuai kesepakatan. Disinilah kontrolernya itu adalah APH nanti. Mohon izin Bapak Ibu, ya ini mungkin bagi teman-teman masyarakat di sana pikir, enak ini, bagus ini, cocok ini. Belum tentu juga. Kejadian di Bangka Belitung itu sudah sepakat ini barang pasti akan dijual ke PT Timah. Faktanya apa? Dijual juga keluar. Nah, ini realita. Ya. Nah, ini yang nggak boleh kan gitu. Jadi artinya apa? Sama-sama sepakat. Dan mohon maaf saya katakan tadi, ya ini semua adalah untuk kemaslahatan tadi. Ya, seperti itu. Jadi langkah ini menurut kami ini bisa dilakukan. Di beberapa tempat yang pasti yang sudah ongoing, sudah jalan itu, running well itu, ya PT Timah tadi. Ya kalau untuk emas kami lagi coba PT Antam, ya ini di daerah Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Kami juga lagi coba tangani. Kalau masalah minyak ini lagi kami coba di Cepu, ya Cepu dan di Sumatera Selatan. Ini juga sana banyak illegal drilling lah untuk minyak segala macam. Intinya pemerintah sekarang ini sangat perhatian ya tentang pertambangan ilegal ini. Mohon izin Pak Ron, apa bisa semenit lagi Pak? Ya 1 menit, memang sudah selesai Pak ya. Makasih. Nah artinya apa? Artinya
ini mungkin bisa menjadi salah satu solusi. Ya, salah satu solusi bagi tata kelola tambang batu hitam tadi yang ilegal ini di Bone Bolango. Tapi lagi-lagi Bapak Ibu semua, ini semua akan bisa berjalan dengan baik kalau seperti kata Pak Kapolda tadi, kita semua perspektifnya harus sama. Ya, bahwa ini untuk kemaslahatan masyarakat. Yang kedua, semangatnya bersama. Biar apa? Jangan ada dusta di antara kita. Karena kalau semangatnya tidak bersama, tadi nanti ya kayak lagu-lagu lama kan itu kan, kau kesana aku kesini. Nah seperti itu. Jadi nggak boleh ada dusta di antara kita. Demikian Bapak Ibu, mungkin sekitar pengantar diskusi kita nanti yang bisa kami sampaikan, dan kami isi pada dasarnya dari Barreskrim mengharapkan penegakan hukum itu adalah upaya terakhir. Kalau memang bisa tidak ada penegakan hukum, itu lebih baik. Ya, tapi lagi-lagi semua untuk kemaslahatan kita bersama. Sekian, terima kasih, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Ron. Makasih Pak Ron. Aduh, senang rasanya, tapi supaya saya tidak lupa, saya mohon maaf Bapak Ibu di sebelah kanan ini, saya kesulitan untuk sungguh-sungguh di tengah karena dihalangi oleh tiang ini. Tapi jangan kita menyalahkan selalu yang sudah begitu posisinya. Mari kita merelaksasi jalan-jalan keluar. Bapak Ibu, mari kita menyabari sejenak. Saya minta 10 maksimal 15 menit Pak Yusuf untuk sebagai inspektur tambang apa yang terjadi di Gorontalo kita, dan kalau arahan Pak Kapolda, Pak Dir, ayo kita lihat ke masa depan. Hadir di sini adalah orang-orang yang bisa mengambil keputusan, menyiapkan keputusan yang baik, dan juga orang yang bisa bicara alam nyata kayak apa mengenai, saya tidak enak menyebut batu hitam karena hitamnya agak terlalu ya kan. Bilang aja pertambangan kita di Gorontalo ya kan, bahwa Bone Bolango menjadi tema itu karena sedang terjadi sesuatu di sana. Pak Yusuf silahkan Pak, silahkan. Ada slide. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Cuaca agak dingin ya, mari. Bapak Kapolda atau yang mewakili dari Barreskrim Pak Roni yang sangat expert dalam bidang pertambangan. Kami melihat sampai di teknis-teknis Bapak paham. Kemudian Pak Ketua Dewan yang diwakili oleh Pak Kris. Bapak-bapak hadirin yang sama-sama dirahmati Allah. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Kami di sini mungkin hanya mewakili dari Bapak Direktur Teknik dan Lingkungan, Bapak Kepala Inspektur Tambang, karena beliau berhalangan hadir. Terakhir beliau berada di Palembang bersama para koordinator inspektur. Tapi terima kasih dari ucapan Bapak kepada Kapolda telah mengundang beliau. Adapun pada hari ini kami dari Kementerian SDM akan memberikan paparan tentang status daripada PT Gorontalo Mineral. Yang terakhir, Gorontalo Mineral itu masih memegang Kepmen SDM nomor 139 KK 30 DJB 2019 bahwasannya untuk tentang persetujuan peningkatan operasi produksi. Untuk operasi produksi sekarang masih masa konstruksi 3 tahun, kemudian masa operasi produksinya 30 tahun. Jadi Gorontalo Mineral itu akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2052. Jadi umur aktifnya 30 tahun. Ini fakta yang izin ada di Kementerian SDM, Pak. Kemudian yang ada di Gorontalo itu, Pak, izin melaporkan ada 2 kontrak karya yang ada di Gorontalo, yaitu PT GSM sama PT Gorontalo Mineral. Jadi kalau yang keterdapatan penambang emas tanpa izin ada di 2 perusahaan tersebut kontrak karya, di PT GSM maupun PETS yang sekarang berafiliasi dengan Merdeka Chopper. Di situ terdapat 32 hektar yang diolah oleh penambang tanpa izin. Kemudian di Gorontalo Mineral, di data kami ada
60,52 hektar yang diolah oleh penambang tanpa izin. Kemudian dari pemerintah Provinsi Gorontalo pada melalui APBDP telah mengucurkan dana sekitar, kami izin melaporkan Pak Ketua, ada 200 juta kami dilaporkan oleh dinas untuk pembuatan dokumen WPR. Ada dua kabupaten yang kami juga diminta sebagai tenaga teknis, yaitu Pohuwato dan Bone Bolango. Jadi insya Allah ada beberapa spot nanti di luar konsesinya GM akan diusulkan untuk menjadi WPR. Sementara dibikin dokumen WPR untuk nantinya dokumen WPR ini untuk menjadi dasar permohonan IPR. Jadi di Bone Bolango itu ada, kalau tidak salah ada 3 spot. Nanti Bapak Kabid Pertambangan SDM mungkin yang lebih paham tentang spot-spot yang ada di Kabupaten Bone Bolango. Tapi tetap setahu kami memang bukan di lokasi Boto-Boto, Pak. Karena dia tetap masih dalam konsesinya GM. Tapi kami tadi mendengar dari Pak Roni bahwasannya ada kayak di PT Timah ada bentuk kerjasama. Mungkin itu bisa, tapi itu juga kita harus tanyakan kepada pemilik izin, dalam hal ini Gorontalo Mineral. Dan itu kita di sini kita lihat ada Pak Didik, orang eksternalnya Gorontalo Mineral, bisa dikomunikasikan dengan mereka. Kita dari Kementerian SDM, Pak, siap mengakomodir apa saja yang menjadi keputusan dari daerah, Pak. Tentu dengan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan. Oke, terima kasih. Mungkin ada nanti ada dalam bentuk diskusi. Kami mohon bisa dipertanyakan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu dong untuk Pak Yusuf. Makasih Pak Yusuf. Kelihatannya semakin mendarat ya, bahwa memang ada 2, sebut sajalah perusahaan yang mohon izin, jangan dipersepsi bahwa perusahaan tambang itu seolah-olah adalah dari tempat yang sangat jauh. Mereka juga hadir sebenarnya untuk menjadi bagian dari bangsa kita, untuk sama-sama bisa maju. Tadi Pak Roni sangat mengulang-ulang, ini untuk masyarakat lokal. Pak Kapolda mengulang-ulang, Pak Roni melanjutkan, ini soal tata kelola. Jadi pertanyaan-pertanyaan itulah yang mudah-mudahan bisa memandu kita untuk membicarakan pada sore hari ini. Dan saya sebetulnya sangat tidak enak nanti dikirain pemandu juga yang sok-sok mencoba berkuasa kecil-kecilan. Tapi kalau boleh saya diizinkan, di sesi pertama, sebagian besar kita belum sholat asar juga, nanti coba kita lihat waktunya. Bapak Ibu bukan lama-lamanya di sini, tapi apakah ada titik temu yang kita temukan di sore hari ini? Pertemuan banyak sekali, tapi titik temu ini yang makin kurang. Yang mau pakai bahasa Melayu Manado, yang mau baku hal, banyak sekali. Padahal baku hal itu kan gampang sekali. Pepatah Melayu menyebut jangan sampai kalah jadi abu, menang jadi arang, kira-kira begitu. Tanpa bermaksud mendahului, saya meminta Pak Sekda untuk ikut memberi komentar-komentar awal, karena sepertinya pemerintah daerah Bone Bolango agak diulang, saya hitung-hitung 12 kali disebut Bone Bolango. Saya minta izin lah, saya tidak enak karena beliau kakak saya. Kak Is, mohon izin untuk komentar-komentar umum. Kita bersyukur karena Pak Sekda berkenan hadir. Kita semua tahu di bulan Desember pada sibuk kan. Silakan Pak Sekda, mohon izin Pak. Baik, terima kasih Pak Moderator, Pak Dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar menyingkat waktu kami dan tanpa kecuali, dan kami hormati seluruh peserta forum group discussion pada sore ini. Kami mohon maaf mewakili Bapak Bupati Pak Basir. Terima kasih Pak Sek. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Polda, Pak Kapolda bersama seluruh jajaran yang telah menginisiasi kegiatan ini sehingga bisa menjawab persoalan-persoalan yang kami hadapi. Agak tidak nyangka ya Pak Sek ya, bahwa polisi bisa mau diskusi kayak begini ya. Justru itu.
Itu makanya kami bahagia ini bisa difasilitasi oleh Polda. Kami ingin sampaikan bahwa persoalan pertambangan di Bone Bolango sudah 3 tahun terakhir ini memang kita badani, karena sering kita didemo oleh para pemerhati lingkungan. Oleh karena itu ada beberapa yang ingin sampaikan bagaimana pemerintah daerah menyikapi persoalan yang berhubungan dengan tambang ini. Yang pertama adalah persoalan kepastian hukum dan kepastian berusaha. Tadi kita ulang bahwa masyarakat ini bertambah itu bukan karena apa, memang mencari hidup. Dan ini kita lihat seolah-olah mereka dikejar-kejar hal yang tidak mereka inginkan. Dalam konteks sepertinya mereka dituduh sebagai penambang liar. Sehingga kalau ini diperhadapkan, itu yang jadi dipertanyakan. Siapa yang lebih dulu? Kami yang hadir di situ sebagai penambang atau Gorontalo Mineral yang datang belakangan? Kalau itu kita perhadapkan pasti benturan. Sehingga pemerintah daerah menyikapinya bagaimana ini mempertemukan hal seperti ini sehingga mereka tidak dianggap liar dan saling menghidupi, ada simbiosis mutualisme hidup di situ. Sehingga kepastian hukum itu yang kami sudah hampir 2 tahun itu Pak, kita dorong untuk kita fasilitasi. Kita berapa kali mengunjungi Gorontalo Mineral, berapa kali juga mengunjungi ke DPR RI, berapa kali mengunjungi ke Kementerian SDM, untuk bagaimana bisa sampai keluar apa yang kita inginkan. Nah, yang menjadi persoalan adalah teman-teman para penambang ini menambang di lokasi kontrak karya yang punya orang lain, punya Gorontalo Mineral. Nah, ini yang jadi persoalan. Sehingga alhamdulillah setelah mungkin 5 kali pertemuan dengan pihak Gorontalo Mineral, baik di pusat ataupun di daerah, sudah ada titik terang. Gorontalo Mineral. Kementerian SDM mengeluarkan rekomendasi yang melalui BKPM, Badan Koordinasi Penanaman Modal, kita sudah keluar izin usaha ke koperasi. Nah, atas izin itu koperasi yang benar-benar koperasi Tindaho ini yang kita dorong untuk bekerja sama, keluarlah PKS, perjanjian kerjasama dengan Gorontalo Mineral. Sampai dengan hari ini belum kita tindak lanjuti karena satu dan hal, tapi itu akan segera coba kita tindak lanjuti. Itu yang pertama, kepastian hukum. Dan tetapi kemudian muncul tadi disebutkan oleh Pak Kapolda ada 4 koperasi. Nah, yang 3 koperasi ini ingin juga melakukan hal yang sama apa yang dilakukan oleh koperasi Tindaho. Tetapi pihak Gorontalo Mineral mengharapkan bahwa 3 koperasi ini kalau boleh bersatu dengan koperasi yang lebih dulu. Daripada bolak-balik bak urus yang sama urusannya, mendingan bagaimana koperasi yang ada itu menjadi koperasi primer untuk seluruh anggota atau seluruh koperasi yang ada itu bergabung menjadi satu koperasi. Tapi kalau koperasi yang 3 ini mau mengurus sendiri, kami juga siap mediasi untuk mengurusnya sampai di pusat. Seperti itu. Yang kedua adalah persoalan lingkungan hidup. Ini kita sudah di atas ambang batas pencemaran lingkungan, adanya pengurusakan lingkungan, baik itu yang tambang yang berhubungan dengan penggalian pencarian emas ataupun tambang batu hitam. Tapi yang sudah mencemari lingkungan ini paling banyak adalah penggunaan sianida dan air raksa itu, sehingga itu juga dari UNG sudah kita diwanti-wanti, termasuk dari Profesor Saki Kabara, bahwa sudah diambang batas, sudah melebihi makan. Mohon izin Pak, jadi Pak Sakibara tadi adalah kemitraan kampus di Gorontalo dengan dari Jepang, jadi memonitor lingkungan. Profesor dari Ehime University. Yang ketiga adalah persoalan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran. Kita bersyukur bahwa masyarakat Suawa CS, khususnya Suawa Timur, hampir sudah tidak kelihatan lagi rumah-rumah kumuh.
Artinya nggak ada lagi orang miskin ya? Sudah hampir tidak ada kalau kita bilang seperti itu. Tapi artinya secara pribadi, secara perorangan, nah ada pertumbuhan ekonomi atau peningkatan kesejahteraan masyarakat secara perorangan. Baik. Tetapi dari sisi pendapatan daerah ini yang belum ada. Karena kita tidak boleh memungut terhadap mereka. Itu jadi pengangguran dan kemiskinan alhamdulillah perorangan memang kita sudah lebih bagus untuk masyarakat Suawa sebagai para penambang, termasuk yang di Pinogu, Suawa Timur ataupun yang di sebagian di Bone pesisir. Tetapi di sisi lain ya kami masih lihat bahwa di pusat atau di tempat-tempat mereka melakukan penambangan itu di samping memang kerusakan lingkungan, nah juga banyak hal yang harus kita tangani dalam hal persoalan pengangguran dan kemiskinan. Kemudian yang keempat adalah dari sisi pendapatan asli daerah. Nah, Oktober 2021 kami menyampaikan bahwa hampir 1,2 triliun ya, hasil dari penjualan batu hitam atau hasil dari batu hitam yang keluar dari Bone Bolango itu lenyap, kita tidak bisa dapatkan atau Bone Bolango tidak bisa dapat apa-apa. Itu. Pak Sekda besar sekali ya? Besar sekali. Siapa yang menghitung tuh Pak Sekda? Nah itu hitungannya. Kalau saya bertanya ceritanya. Bukan matematika ya, tapi ya. Konon ceritanya. Harga satu koli beras satu koli itu 500.000. Tetapi karung satu pocong, ya, orang bilang satu pocong satu bungkus buku tuta. Iya. Dari karung goni itu 600.000, lebih mahal dari harga beras. Data Reskrim juga menunjukkan itu. 1 gram palladium itu konon katanya 1,3 juta per gram. Rhodium 8 juta atau 3 juta. Iridium 8 juta per gram. Ini yang membuat orang menjadi sangat gemas melihat kenapa ini batu hitam begitu besar nilainya. Pak Sekda cukup dulu. Tidak bisa dapat apa-apa. Nah, oleh karena itu kami ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa pemerintah daerah tidak diam. Pemerintah daerah sangat proaktif bagaimana merespon apakah itu demo ataupun hal-hal yang berhubungan dengan persoalan hukum. Sudah berapa kali di demo Pak Sekda? Banyak kali. Termasuk para pendemo ada di sini. Ya, banyak sekali. Dan itu kita respon. Nah, yang kami inginkan kebutuhan dari Kementerian SDM, kami ingin menyampaikan begini. Kenapa izin itu harus di pusat ke semuanya? Kalau soal izin usaha pertambangan, berikanlah kewenangan ke daerah. Misalnya dalam bentuk luasan 1 sampai 1.000 hektar, biarlah kabupaten yang kasih keluar izin. 1.000 sampai 5.000 hektar, provinsi yang kasih izin. Kalau sudah di atas 5.000 hektar, silakan pusat. Atau mungkin kurang dari situ, 1 sampai misalnya 500 hektar, biarlah kabupaten, 500 sampai 1.000 provinsi, 1.000 ke atas pusat. Ini dari 0 hektar semuanya di pusat. Akhirnya yang dituntut oleh masyarakat daerah seolah-olah bupati tidak berbuat apa-apa. Padahal izinnya itu di pusat, Pak. Cukup dulu Kak Sekda. Barangkali seperti itu. Baik. Ya, mudah-mudahan ini menjadi informasi dan kita sekali lagi terima kasih. Ya. Tepuk tangan udah untuk Pak Sekda. Meskipun senior saya bilang pemerintah itu jangan konon, soalnya belum dihitung semua Kak. Ayo kita persilahkan sama-sama dari DPR. Bukan hanya beliau sebagai wakil ketua DPR, tapi saya kira beliau sangat tahu dan punya tanggung jawab moral mengenai wilayah di sana. Dan tadi ada bocoran tuh Kak, bahwa teman-teman dapat insentif atau apalah namanya 200 juta ya. Untuk begitu Pak Yusuf kan? Untuk membuat dokumen. Jadi sebenarnya ada tanda-tanda bagus Kak. Nah, mungkin ada hal terbaru dari DPR, silakan Kak Kris. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh angkat ini Kak, bisa Kak? Supaya semua dengar. Mari Kak. Bisa. Oh iya. Menarik ini Pak. Kak jangan terlalu lama Kak. 5 menit. Silakan. Mudah-mudahan 5 menit. Saya. Baru mudah-mudahan itu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bapak Ibu peserta forum diskusi yang tidak bisa saya sebut satu persatu karena menghemat waktu. Saya. Yang pertama
Saya asal Bone Bolango yang dari tahun sejak saya menjadi DPR itu sudah 5 periode Pak, bicara terus tentang persoalan ini. Tambang terus. Tambang terus Pak. Tepuk tangan untuk Kak Kris sudah. Silakan. Yang terakhir Pak, banyak kekecewaan tapi saya sudahlah. Yang saya merespon apa yang disampaikan oleh Pak Roni dan Pak Inspektur. Ya. Jadi setelah demo-demo dengan saat ini karena batu hitam, Ya. Bone Bolango jadi terkenal lagi sampai ke seluruh ke nasional Pak. Kalau saya ke DPR RI Pak, batu hitam lagi nih. Ya. Jadi begini Pak, ketika demo mereka, saya tindak lanjut ya Pak, bukan saya Pak, DPRD provinsi itu lebih proaktif Pak, langsung ke SDM, saya diterima oleh yang berkepentingan Dirjen langsung, PLH, itu rupanya titik kelemahan kita adalah tidak seriusnya pemerintah daerah. Kak Kris supaya lebih enak provinsi, kabupaten. Provinsi Pak, provinsi, karena kabupaten diberi kesempatan tidak melakukan itu. Padahal Pak Sekda bilang serius. Kan Pak, Undang-Undang Nomor 4 itu nanti dihapus, dirubah 2020. Kemana sekian tahun pemerintah kabupaten menggunakan Undang-Undang Nomor 4 itu yang menjadi kewenangannya? 25 hektar. Tidak ada Pak. Nah sekarang itu dicabut, diminta lagi oleh Pak Sekda. Dikembalikan kewenangan itu. Kan dulu Pak, Undang-Undang Nomor pasal 22 Pak, ada 23, 21. Nah sekarang Pak, di pasal 22 punya itu kewenangan SDM membicarakan kewenangan yang 15 tahun itu tidak sudah boleh dihapus mengomentari oleh mengenai undang-undang itu bisa undang-undang. atau teman-teman dari Nah, kami sampai ke meja Pak sama Dirjen. Persoalan ini seperti yang disebutkan tadi, masyarakat ini lebih awal Pak masuk ke sana, baru GM. Janji Fadel waktu itu gubernur kepada kami di DPR waktu itu, saya ketua fraksi PD Perjuangan itu bicara. Kalau ini ahli fungsi yang semestinya tidak bisa karena zona inti. Ya, ya. Itu yang masuk di wilayah Kak ya? Zona inti Pak. Saya. Rusak Gorontalo ini kalau dikelola oleh GM 50 tahun Pak. Saya yakin itu Pak. Akan rusak Pak. Karena kemiringannya Pak. Dan itu sudah diuji coba di Denmark. Hanya dalam tempo 45 menit seluruh material masuk sampai ke bibir Danau Limboto. Sudahlah persoalan yang lalu itu Pak. Karena ini sudah masuk kontrak karya. Dijanjikan oleh pemerintah provinsi GM diberikan, tapi juga WPR. Ternyata di 2008 yang keluar izin hanya GM, WPR ditinggalkan. Saya teriak-teriak Pak. Nah, sudahlah persoalan itu Pak, sudah masa lalu. Sekarang Pak, ada titik cerahnya Pak. Komisi 2 waktu itu koordinasi saya bulan Desember diterima oleh, mohon maaf Pak, supaya lengkap datanya Kak Kris ya? Lengkap Pak. Dibaca Kak. Yang menerima kami Pak Indra Yuspiat, mungkin Pak Inspektur kenal. Jadi beliau waktulah setelah saya tepuk meja Pak, saya diberi uang Pak. Oh begitu. Mungkin Berapa kali? Satu kali saja Pak, tapi bunyi keras Pak. Saya Begini Pak Kris. Oke, kami akan fasilitasi. Kami menunggu surat dari pemerintah provinsi dan kabupaten sebagai upaya dasar kita untuk memanggil GM. Duduk bersama para penambang, pemerintah daerah dan GM untuk difasilitasi oleh kementerian bicara bersama karena ini mereka duduk bekerja di wilayah kontrak karya GM. Kak Kris maaf tadi jadi surat yang diminta itu ke tahun berapa Kak Kris? Itu sampai sekarang tidak ada Pak. Tidak, yang waktu ketemu tahun berapa tuh supaya yang baru ya? Ya baru Pak, Oh, baru Pak. Demo mereka pertama batu tentang batu hitam. Setelah forum diskusi dilakukan oleh pemerintah daerah Bone Bolango, besoknya saya berangkat lagi, ayo berangkat Komisi 2. Diterima lagi oleh Pak Muhammad Ihsan Pak, mungkin dari Inspektur kenal. Ditegaskan lagi, kami tinggal menunggu surat dari pemerintah provinsi dan kabupaten minta fasilitasi. Sampai sekarang belum. DPRD dalam persiapan itu melakukan upaya persiapan dokumen. Mohon maaf dari ESDM salah Pak. Saya marah tadi Pak. Mana ISDM tuh? ISDM ada di sana mana itu mana ya? Pak, yang mewakili Pak Gubernur. Oh ya, tenang saja Kak, tenang. Ini Gubernur harusnya hadir di sini Pak. Diundang. Yang berkepentingan Gubernur Pak. Tapi yang mewakili hanya Kasubdit. Mohon maaf Pak Jaksa, saya suka berteriak-teriak Pak. Apa adanya. Apa adanya. 200 juta
Itu saya alokasikan Pak, aspirasi masyarakat hanya khusus untuk Bone Bolango. Tiba-tiba mereka robah untuk Bualemo. Salah Pak. Nanti sekarang dia bicara Bone Bolango. Saya harus buka di sini karena tidak boleh kita menutupi itu. Karena saya yang pimpin anggaran, ada permintaan dari masyarakat melalui Yuriko Kamaru, saya alokasikan 200 juta untuk persiapan dokumen WPR yang diminta oleh kementerian untuk difasilitasi. Sehingga 200 juta itu kita siapkan untuk persiapan dokumen. Ternyata tanpa koordinasi ini malah ke wilayah lain. Ini yang asli. Tidak apalah, ini sudah terjadi itu. Satu orang. Harusnya itu untuk persiapan dokumen WPR di Bone Bolango. Intinya Pak, dalam forum ini mudah-mudahan Forkopimda, Pak Direskrim khusus, mudah-mudahan Forkopimda bisa mendesak gubernur segera untuk menyurati kementerian untuk minta fasilitasi. Karena kita belum bisa solusinya seperti itu, tapi kita belum bisa dapat kepastian persetujuan GM atau seperti apa. Baik, ya kan Pak? Saya. Karena menurut dan penjelasan dua pejabat tadi, koperasi yang diurus oleh Pak Sekda, ini hanya kemitraan. Tindaho toh Pak? Yang diminta oleh rakyat WPR. Sementara yang diurus oleh pemerintah hanya kemitraan dengan GM. Sementara Pak, mohon maaf, sementara koordinasi kami dengan kementerian, GM tidak ada hak untuk mengelola batu hitam. Kak Kris, cukup dulu Kak? Cukup dulu. Saya tidak bisa mengelola batu hitam. Karena mereka harus mengajukan izin lagi yang baru soal batu hitam. Sehingga ini Pak, kesempatan kita ada dua hal. Yang pertama, undang-undang yang menjadi keputusan kemarin membebaskan 4 orang WNA itu ada dasarnya di Undang-Undang Nomor 4 belum dicabut Pak. Pasal 24 itu belum dicabut. Prioritas Pak, rakyat itu harus mendapatkan WPR. Nah hanya 2 Pak. Yang kedua adalah karena mereka lebih awal dari GM. Sehingga ini adalah mungkin solusi atau win-win solusi yang diberikan oleh kementerian dan GM untuk segera legalitas ini bisa terwujud. Paling terakhir Pak Direskrim khusus, yang disidik adalah rakyat kita bersama Pak. Saya sebagai wakil rakyat ingin menggugah Pak. Saya sudah cukup lama berteriak-teriak sama pemerintah. Tidak ada kalimat sedikit pun untuk merespon itu waktu Pak Fadel. Saya bilang, Pak Fadel potong leher saya kalau saya tidak akan tahan GM di sana. Tapi itu getakan Pak. Kalau sudah jadi undang-undang, saya harus hormat bahwa itu sudah berlaku. Sehingga dengan lubuk hati yang paling dalam, aspirasi masyarakat suara, agar mereka Pak, yang disidik saat ini, barangkali Pak, tolong dihentikan saja. Dan damaikan mereka yang bertikai ini, hanya saling intip, yang satu tangkap karena tidak melalui yang melapor ini. Itu saling begitu Pak, seperti apa yang disampaikan Pak Kapolda benar Pak. Ya, supaya aman Pak. Kriminal di sana dengan kondisi tambang di sana hampir-hampir tidak ada pencurian, keributan tentang apa tidak ada Pak. Hanya persoalan mereka bekerja dengan ilegal. Dan ilegal ini adalah proses pembiaran dari pemerintah provinsi. DPR provinsi sudah mengambil langkah Pak, sudah mengambil langkah-langkah dengan menghimpun dokumen. Setelah ini lengkap, kami akan tolong Pak Gubernur. Ayo Pak Gubernur, kita segera ke kementerian. Dokumen sudah siap, kita perjuangkan bagaimana WPR itu bisa terwujud dengan undang-undang. Baik, makasih Kak Kris. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita agak tarik nafas sedikit karena memang ini Kak Kris kalau beliau ngomong soal daerah ini kan karena darah pejuang yang terus untuk rakyat. Makasih Kak Kris, makasih Kak, makasih. Tapi yang Kak Kris maksudkan kan bahu-membahu toh, provinsi dengan kabupaten karena. Nah, Pak Sekda kayaknya harus tanggapi lah. Pak Sekda boleh bahu-membahu kita nih. Karena kelihatan tadi Tika sudah pegang mic gitu. Tapi Kak Kris sudah selesai, Tika punya waktu ya. Ayo. Karena nanti akan saya persilahkan Pak Sekda dulu Kak, sebentar. Pak Sekda, silakan. Kak Kris, Pak Sekda mau, ya. Kita hormati pemerintah Pak, ini bukan beliau sebagai pribadi. Kalau kita
Ah, ini pemerintah, tepuk tangan dulu Pak Sekda dong. Mempersilahkan. Kak, silakan Kak, silakan. Halo. Boleh Kak mic-nya? Silakan Kak, silakan. Terima kasih banyak kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada semua yang hadir di ruangan ini. Singkat, saya hanya menanggapi. Perkenalan dulu lah Kak, supaya akrab. Ayo dong. Siapa tahu ada rezeki yang mau dibagi kan? Oke. Tenang. Saya atas nama Forum Penambang Rakyat Bone Bolango, yang ada di pundak saya ada 7.000 kakak dari 24 titik yang ada di Bone Bolango, Suawa dan Bone Pesisir. Berapa ribu tadi? 24 titik saya, Kak. yang dikelola oleh masyarakat Bone Bolango. Saya. Gitu. Bukan cuma di Suawa ini Batu Hitam, di sebelah ada. Kedua, jangan cuma cerita Batu Hitam, wilayah yang kita ceritakan sekarang. Pak Sekda, Bapak punya rakyat ini 7.000 kakak yang ada di sana. Itu data di kami. Ada 24 titik yang mereka kelola. Dari tahun 91 itu di Taman Nasional. Adanya yang disampaikan, loh. Ya, bisa Kak. 2008 itu kan usulan alih fungsi. 36.000 hektar. Di situ dibagi hak 30% hak. Tolong diganti dong. Ayo, silakan. 30% hak pemerintah, 30% punya rakyat, dan 40% itu untuk eksplorasi. 2010 penetapannya HPT hutan produksi terbatas. 2013 itu penetapan tata ruang di DPR Bone Bolango. Dan pada saat itu keluarlah WPR. Nah, WPR itu kami masyarakat Bone Bolango ini dibohongi atau dijanjikan. Di mana titiknya? Sedangkan undang-undang memerintahkan nomor 4 ya, undang-undang nomor 4 yang sudah ditempati oleh masyarakat selama kurang lebih 15 tahun itu diprioritaskan oleh pemerintah, bupati, wali kota dan gubernur. Itu dulu. Yang sekarang terjadi WPN dan WPR. Dan 2018 itu Pemda Bone Bolango mencabut. Tidak ada angin, tidak ada apa-apa, dicabut. 2019 keluar izin eksplorasi Gorontalo Merah. Luruskan ini. Dan Bapak ngawur-ngawur kepada masyarakat buat koperasi. Mana wilayah? Koperasi biar ada koperasi, tapi mau ngurus IPR tidak ada wilayah, tidak bisa. Sekarang kita mengemis kepada UGM. Sudah mengemis sekarang. Masa pemerintah mengemis-ngemis kepada kontraktor? Ini kan selalu alasannya bahwa ini konsesi punya kontrak karya. Rakyat di mana? Ada di mana rakyat? Jangan rakyat cuma sebagai tumbal dalam persoalan ini. Sudah capek Pak, dibohongi terus. Ada poin tambahan Kakak? Sehingga kami minta agar supaya ini sudah 30 tahun. Pak Ismail sudah ada. Masih zaman Manoli masih Pak Ismail sampai zaman Pak Menko ini begini-begini terus. Kami udah capek. Nah, kalau kita ke kementerian, daerah menurut
tentukan dulu mana titiknya. Apalagi yang disampaikan tadi, mereka akan sampai ke teman tadi. Dokumen. Memperjuangkan WPR di luar konsesi. Berarti di luar yang sudah ditempati kami. Kami tidak mau ambil pasar, Pak. Mau ambil mas kan, mau ambil hotel. Hari ini kita cari solusi, Pak. Bagaimana? Ya, Dan itu ada undang-undang Perpres nomor berapa itu? 9. Oke, ada di sini di forum itu ada konsultan hukum. Coba. Izin menambahkan moderator. Terima kasih. Ke solusi ya, ke solusi kan? Ya, perkenalkan nama saya Rocky Ali Gober. Saya adalah bagian tim hukum dari forum dan juga sebagai salah satu penasihat hukum dari 4 WNA yang diproses oleh Bareskrim dan putusannya bebas kemarin oleh Pengadilan Negeri Gorontalo. Mungkin seperti itu awal moderator ya. Ayo Kang Oke silakan. Terkait polemik pertambangan ini, saya tertarik dengan judul penanganan pertambangan ilegal batu hitam. Saya berpikir cukup keliru frasa ilegal itu dicantumkan di pampang di hadapan kita semua. Karena kenapa? Berbicara terkait aktivitas pertambangan masyarakat, jelas dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 terkait pertambangan, wilayah yang sudah diduduki dilakukan aktivitas pertambangan oleh masyarakat diprioritaskan untuk mendapatkan WPR. Dan hal itu harus diumumkan oleh pemerintah daerah. Harus diumumkan, disampaikan bahwa masyarakat ini mempunyai wilayah pertambangan rakyat dan itu tidak dilakukan. Sehingga pertanyaan timbul dari saya, apakah aktivitas masyarakat Bonobolango dalam melakukan kegiatan pertambangan apakah bisa dikatakan ilegal? Sedangkan Undang-Undang Nomor 4 memerintahkan masyarakat untuk mendapatkan WPR harus dengan cara beraktivitas dulu. Belum ada izin di situ. Belum berbicara izin. Ketika masyarakat ini ingin mendapatkan izin, disyaratkan seperti itu. Harus ada aktivitas. Seperti itu. Cukup dulu. Oke. Yang berikut. Oke, terakhir. Terkait solusi. Baik, baik. Solusi ini sepertinya ada dalam peraturan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 3. Walaupun hal itu dihapus terkait persyaratan WPR 15 tahun itu dihapus, tapi terkait Perpres Nomor 96 Tahun 2021 dalam pasal 106 106 jelas di situ. Bila mana ada komunitas tambang di dalam satu wilayah izin pertambangan khusus, dan ketika yang mempunyai izin wilayah tersebut, mempunyai izin pertambangan tersebut tidak mau mengurus itu, ada 2 cara kita mendapatkan itu. Dijelaskan di dalam Perpres tersebut. Yang pertama dilakukan pelelangan. Ketika tidak dijalankan itu, maka bisa diajukan permohonan. Nah, ini saya pikir pemerintah masuk lewat sini, mengajukan permohonan wilayah pertambangan rakyat, izin pertambangan rakyat untuk masyarakat penambang. Oke. Karena celahnya ada. Baik, baik. Cukup dulu, Pak. Namun ditutup memang dalam pasal tersebut. Untuk keluarnya izin, maka harus dilakukan koordinasi, komunikasi antara pemerintah daerah, permohonannya dengan pihak yang lebih dulu mendapatkan izin. Disebutkan enggak koordinasi itu antara pemerintah yang mana? Komunikasi. Ya. Dari pemohon yang mengajukan izin. Saya pikir kenapa saya sebutkan pemerintah? Karena itu kewajiban pemerintah untuk memberikan WPR, bukan masyarakat. Oke. Karena ini bukan pertambangan khusus, ini pertambangan rakyat dan itu kewajiban pemerintah memberikan itu kepada masyarakat. Oke, cukup dulu. Itu solusinya. Baik, baik. Dari kami. Baik. Terima kasih. Makasih. Tepuk tangan dulu dong, tepuk tangan. Bapak Ibu, sahabat-sahabat semua, memang semua kita punya perspektif dan enak sekali karena kita mendengar perspektif hukum. Dan saya pikir kita tentu karena bukan forum law center di sini tentu, dan saya juga sangat awam, tapi bagus sekali.
Mohon izin sebenarnya saya mau memberi kesempatan kepada pemerintah, tapi jangan juga pemerintah semuanya pemerintah ini juga tabiat kita kadang tidak sehat lah. Pak Sekda di sini juga beliau tidak mewakili seluruh urusan 1000 pasal undang-undang dan beliau tidak mungkin menyulap keadaan. Saya mau agak terbuka sekarang dan izinkan saya untuk memilih. Adakah 1-2 pihak yang mau memberi komentar? Dari mana? Maaf saya identifikasi. Aduh, apa itu Pak? Saya tidak hafal. Oke. Sebentar, ada lagi supaya karena kita sudah jam 5 Bapak Ibu dan mudah-mudahan wah ada pakar hukum kita Pak Dr. Salahuddin. Kalau enggak Bapak Ibu kita ikhlas sama-sama karena pasti kita akan ngobrol terus. Nanti saya minta ke Polda untuk kita ngobrolin terus. Yang penting tidak berkelahi aja kan. Ya kalau ngobrol kayak gini yang penting. Tapi Bapak Ibu mari sama-sama kita melihat frekuensi kita bahwa kita sama-sama mencatat dan senang Pak Roni bisa hadir di sini. Beliau bahkan mengutip di Bangka dan Bangka Belitung itu sudah sekian ratus tahun, tapi kita juga tahu bahwa ternyata tidak semudah itu kan Pak Ron. Dan sekarang adalah soal kalau kemitraan rupanya juga tidak mudah, ada langkah-langkahnya. Tapi enaknya karena orang terbaik seperti kita itu clear penjelasannya. Itu yang saya tidak lihat tadi. Pak bisa membantu ada kira-kira pembahasan yang bisa kami terbantu, forum terbantu silakan Pak, silakan. Dari kehutanan atau dari pertambangan. Iya. Bisa 2-3 menit Pak, maaf. Baik. Ayo, mari Pak. Baik, terima kasih Bapak Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Ibu sekalian yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Perkenalkan kami dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan. Baik. Itu adalah salah satu unit pelaksana teknis dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Oke, jadi vertikal Pak ya? Ya. Ya baik. Baik, terkait dengan bahasan pada sore hari ini sangat menarik. Satu hal yang ingin saya awali adalah bahwa kegiatan penambangan batu hitam ini mungkin sebagian atau seluruhnya berada di wilayah areal PT Gorontalo Mineral. Dan tadi juga sudah disinggung oleh Bapak narasumber sebelumnya bahwa Pak supaya lebih clear, jadi Gunung Gergaji itu di mana tepatnya? Dia memang di dalam wilayah JM? Betul ya? Bapak dari... Ya, sebentar Pak. Jadi PT GM ini memang sudah mendapatkan kontrak karya. Ya semua tahu Pak. Sekarang persoalannya kemudian adalah bahwa kontrak karya itu berada dalam kawasan hutan Pak. Sehingga oleh karena itu yang bersangkutan dalam hal ini PT GM sudah mendapatkan izin pinjam pakai kawasan hutan dari Menteri LHK nomor SK 489 tahun 2019 seluas kurang lebih 992,20 dan itu berada di dalam kawasan hutan produksi terbatas kelompok hutan Sungai Bone. Dan dapat kami informasikan bahwa kawasan hutan HPT ini sudah ditata batas dan sudah ditetapkan oleh Menteri, artinya sudah punya kekuatan hukum yang tetap juga. Baik. Karena areal, jadi kami pun juga sudah mencoba mengidentifikasi lokasi itu dengan menggunakan citra satelit. Kebetulan kami menggunakan citra satelit tahun 2020. Kita sama-sama dengarkan dulu, ini menarik nih dari teman Prodi. Citra Spot 6 tahun 2020 dengan data citra yang kami miliki terakhir tahun 2020 memang terindikasi ada aktivitas-aktivitas penambangan yang antara lain juga bersinggungan dengan areal izin pinjam pakai PT GM ini. Dan kami karena identifikasi kami menggunakan citra satelit sehingga kami pun juga tidak bisa mengidentifikasi apakah areal kegiatan penambangan itu adalah kegiatan penambangan emas atau yang batu hitam, tapi terindikasi bahwa ada kegiatan penambangan di luar kegiatan dilaksanakan oleh PT GM. Artinya bahwa hasil identifikasi kami aktivitas penambangan yang mohon maaf kami juga mungkin untuk lebih hati-hati tidak bisa menyebutkan sebagai ilegal, tapi aktivitas penambangan di luar PT GM itu terindikasi masuk dalam kawasan hutan. Artinya bahwa ketika itu masuk dalam kawasan hutan tentu ada aturan dan kaedah yang harus ditempuh ketika kegiatan itu akan dilaksanakan. Itu hubungannya dengan teman-teman JM kan? Dan dalam kawasan hutannya. Jadi penekan kami adalah bahwa indikasi kegiatan itu ada dalam kawasan hutan, dan juga sudah disinggung oleh Bapak Ketua forum tadi juga. Baik. Itu dalam kawasan hutan dan fungsinya adalah hutan produksi terbatas. Jadi
kaitannya dengan kami bahwa itu dalam kawasan hutan, maka ada ketika kemudian nanti ada aktivitas di dalamnya, prinsipnya bahwa aktivitas dalam kawasan hutan boleh dilaksanakan selama dia satu mendapatkan persetujuan dari menteri atau mendapatkan perizinan berusaha dari menteri atau melalui pola kemitraan atau pola kerjasama. Dan fungsi kantor Bapak itu katakanlah per detik ini, per Desember itu ada fungsi-fungsi apa? Monitoring, melihat perkembangan situasi atau gimana? Ya, jadi kami adalah Balai Pemantauan Kawasan Hutan. Salah satu tugas kami adalah memberikan informasi batas kawasan hutan, sehingga membatasi antara mana kawasan hutan dan mana bukan kawasan hutan. Makasih Pak, bagus sekali soal batas-batas. Ini kita makasih. sudah, makasih Pak sekali, kami sangat berterima kasih. Bapak Ibu, kadang-kadang kita perlu sabar mendengar kayak gitu supaya kita tahu bahwa ada banyak pihak yang bekerja. Kayaknya ada tambahan lagi Pak. Baik, Silakan. sedikit saja Pak, Silakan, Pak silakan. Basri. Silakan. Jadi yang pertama saya perkenalkan, saya Samsul Bahri dari Dinas LHK Pak, Provinsi Gorontalo. Mari, Pak. Ya tentu ini selaras dengan teman-teman dari unit UPT Balai Pemantapan. Baik. Jadi perlu kami sampaikan bahwa sisi kepatuhan kami adalah sebenarnya dalam konteks tadi WPR itu kami menjembatani ada peraturan Menteri nomor 7. Jadi memang ada kewenangan gubernur yang kemudian diakomodir dalam tadi kurang lebih 5 hektar itu bisa dilakukan dengan proses perizinan pertambangan rakyat. Ya, tetapi mekanisme kepatuhan itu tetap dilakukan, Pak. Misalnya terkait dengan bagaimana dia mendapatkan dulu wilayah pertambangan rakyat, kemudian diikuti dengan IPR, Pak. Pak, saya bisa nggak diupdate karena waktu kita terbatas? Apa yang terjadi sekarang? Ini per Desember Ya, yang 2022. terjadi saat ini adalah yang memang bahwa konsensinya itu masih berada di areal yang memiliki izin konsensi, yaitu GM. Baik, cukup dulu yang Pak. kemudian kita lakukan proses kepatuhannya Ya, tadi. nah disitulah. Baik. Cukup, terima kasih Cukup, Pak Sam. Ini terima bagus kasih. sekali kan Assalamualaikum detail. warahmatullahi Ini saya mulai kewalahan, ini susahnya jadi pemandu ini. Tapi begini dari pertambangan sebentar. Tolong teman-teman, saya sudah mempersilahkan dari LSM, mari silakan saya beri kesempatan. Sehabis itu adalah belum kayaknya Pak Dr. Salahuddin dari bidang hukum, tapi tidak akan hubungan dengan sebagai sebagai lawyer. Beliau akan lihat mungkin tinjauan lain. Saya tidak bermaksud menyangka-nyangka. Ayo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari silakan. Perkenalkan, saya Dewa Diko selaku Ketua LPKPK, Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan Provinsi Gorontalo. Ya, menyangkut tentang persoalan batu hitam ini memang sudah menjadi polemik yang luar biasa di wilayah Kabupaten Bone Bolango. Ya, sebenarnya untuk mencarikan